Shalom, kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan serial kajian Biblika BBC episode yang ke-14 dengan tema Tuhan kok mati dan dibangkitkan. Kita akan mengambil dari teks 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. Seperti biasa, sebelum saya memulainya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Lembaga Biblikos Indonesia. Lembaga Biblikos Indonesia adalah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan STT Biblikos Internasional. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program-program kami atau ingin mendapatkan buku-buku karangan saya, silakan hubungi admin di 081-2322-8787. Oke Bapak Ibu sekalian, kita sekarang langsung masuk saja ke dalam konten episode yang ke-14. Seperti biasa, saya membaginya dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah pokok masalah, yang kedua pokok bahasan, dan ketiga adalah kesimpulan. Kita baca terlebih dahulu pokok masalah kita. Yang pertama, apakah Tuhan bisa mati? Saya rasa ini penting, Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena jika Tuhan bisa mati, apalagi Tuhan yang mati tadi tidak bisa bangkit sendiri. Berarti dia bukan Tuhan yang maha kuasa. Nah, sekarang bagi kita orang-orang Kristen, apakah Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen adalah Tuhan yang demikian? Maksudnya, Tuhan yang bisa mati dan Tuhan yang tidak bisa bangkit sendiri. Yang keempat, nah jika tidak, mengapa di dalam Alkitab terjemahan LAI yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Yang kelima, mengapa terjemahan LAI mirip sekali dengan terjemahan Alkitab Saksi Yehova yang oleh mayoritas orang Kristen di Indonesia bahkan juga di dunia itu dianggap sebagai Alkitab bidan. Nah, nanti dalam pokok masalah kita akan membahas satu, apakah terjemahan LAI dan terjemahan Saksi Yehova yang terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 14 itu sudah benar, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, jika salah, kita akan mencari di mana letak kesalahannya. Yang ketiga, kita akan menjawab mengapa kesalahan terjemahan LAI kok sama persis dengan terjemahan dari Alkitab Saksi Yehova. Kemudian kesimpulan. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam pengantar terlebih dahulu. Bapak Ibu masih ingat bukan? Pada episode yang sebelumnya, yaitu episode ke-13, saya telah meluruskan logika dari Kodonditan yang telah membahas Lukas 6 ayat 12 berdasarkan terjemahan yang salah dari LAI. Nah, bagi Anda yang belum menonton, silakan tonton terlebih dahulu episode yang ke-13. Nah, itu saya ambil dari kanalnya Kodonditan. Alamatnya bisa Anda lihat di sini. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian, saya akan kembali membahas dan meluruskan logika dari Kodonditan yang telah memberikan komentar tentang 1 Korintus 6 ayat 14 yang videonya nanti Anda bisa lihat di dalam kolom deskripsi. Ini sudah saya tulis ya, di dalam menit ke-35, 35 dan seterusnya. Baiklah, sebelum saya membahasnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Kodonditan di dalam videonya tersebut.
Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan dibangkitkan? Dibangkitkan sama Allah. Jadi Allah membangkitkan dirinya sendiri. Kok Tuhan dibangkitkan, yang nggak bisa bangkit sendiri gitu? Atau gimana? Nggak tahu. Hah? Ya, jadi Tuhan nggak bisa bangkit sendiri. Iya kan dibangkitkan Allah kan? yang membangkitkan Tuhan. Tuhan ini maksudnya Yesus kan? Iya. Allah Bapa kan? Iya. Bapa yang membangkitkan Yesus berarti dong? Iya. Iya. Yesus kan Tuhan. Betul. Kok harus dibangkitkan, nggak bisa bangkit sendiri gitu? Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, setelah Anda mendengar apa yang telah disampaikan oleh Kodonditan, nah ini saya akan memberikan satu kesimpulan awal terlebih dahulu ya. Kita lihat terlebih dahulu komentar dari Kodonditan. Saya menyoroti ya, dari sekian banyak yang dia katakan, saya ambil dua. Yang pertama, menurut logika Kodonditan, kalau Yesus itu adalah Tuhan, mengapa Tuhan dibangkitkan dari kematian? Mengapa Tuhan tidak bisa bangkit sendiri? Yang kedua, menurut saya, logika Kodonditan di atas itu sangat masuk akal. Bahkan sangat logis. Dan itu bisa saya terima, Bapak Ibu sekalian. Tetapi sayangnya, logika Kodonditan tersebut dibangun dari teks terjemahan yang salah. Nah, itu yang jadi persoalan sekarang. Nah, untuk itu saya akan memberikan tanggapan terlebih dahulu tentang komentar dari Kodonditan. Yang pertama, apakah komentar dari Kodonditan tersebut salah? Nah, menurut saya, Bapak Ibu sekalian, walaupun komentar dari Kodonditan itu tidak bisa dibilang sepenuhnya salah, tetapi tetap saja saya menganggapnya salah. Mengapa begitu? Yang pertama, Kodonditan itu tidak mengutip dari teks Alkitab yang kanon, melainkan mengutip dari Alkitab terjemahan LAI yang salah. Seperti yang sering saya katakan, kalau resepnya salah, bagaimana mungkin dapat menghasilkan obat yang benar? Resep yang salah akan menghasilkan obat yang salah. Demikian juga dengan teks Alkitab yang digunakan oleh Kodonditan, yang digunakan sebagai dasar logikanya. Nah, kalau teks yang digunakan itu salah terjemahannya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin Kodonditan itu bisa menghasilkan kesimpulan yang benar? Yang kedua, pertanyaannya adalah mengapa hal itu dapat terjadi? Nah, ini kesimpulan awal saya, Bapak Ibu sekalian ya. Menurut saya, Kodonditan itu tidak paham bahasa Yunani. Sehingga dia tidak mampu menguji terlebih dahulu kebenaran terjemahan Alkitab LAI yang dipakai sebagai rujukan. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Pada bagian yang ketiga saya tuliskan, seandainya Kodonditan itu mengerti bahasa Yunani dan dapat menerjemahkan dari teks aslinya yang dalam bahasa Yunani, mungkin sekali dia tidak akan terjerumus oleh Alkitab terjemahan LAI yang salah, sehingga membuat kesimpulan-kesimpulan yang salah tentang teks yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya mengambil kesimpulan awal? Walaupun saya itu tidak sepenuhnya menyalahkan Kodonditan, tetapi saya tetap menganggap dia bersalah. Nah, ini alasan saya, sekalian. Coba, kalau Anda itu pergi ke pengadilan, itu tidak semua bukti yang diberikan itu serta-merta dipakai. Betul nggak? Di sana nanti ada proses yang namanya verifikasi bukti-bukti, dan itu kadang diuji lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dunia akademis juga demikian. Kalau Anda misalkan mau mendaftarkan sekolah di sekolah tertentu, itu semua data yang Anda miliki itu nanti akan diuji juga loh. Diverifikasi betul atau tidak. Jangan sampai dia menggunakan ijazah palsu kemudian masuk ke dalam sebuah universitas. Nah, di dunia jurnalistik juga demikian. Itu media-media yang kredibel, Bapak Ibu sekalian. Itu pasti memverifikasi data yang dia terima, supaya dia itu tidak memberitakan berita-berita yang salah. Bahkan di dunia medsos, itu kalau seseorang itu menyebarkan satu berita yang tidak teruji, yang tidak benar, yang bahasa kita itu adalah hoax gitu ya, atau hoax gitu ya. Nah, itu kan seseorang yang ikut menyebarkan saja itu bisa dijerat oleh hukum itu. Kenapa? Karena setiap orang yang menyebarkan berita
itu sebetulnya wajib untuk memverifikasi atau menguji terlebih dahulu apakah berita yang dia sampaikan itu adalah benar, Bapak sekali. Kalau tidak, maka orang-orang yang ikut menyebarkan itu dianggap ikut membantu di dalam menyebarkan sebuah hoax atau berita yang salah. Nah, tapi kenapa Kodonditan? Yang saya tahu dia itu adalah seorang, katanya dia itu seorang akademisi, dia itu seorang scholar, dia menggunakan bukti-bukti Alkitab. Nah, tapi kenapa ketika dia itu membahas kitab Kristen, seperti contohnya kemarin dalam episode yang ke-13, tentang Lukas 6 ayat yang ke-12, dia tidak memverifikasi, dia tidak menguji lagi, langsung dipakai saja padahal itu salah. Nah, demikian juga sekarang yang akan saya bahas di dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Nah, saya mendapati kejadian yang sama, Bapak Ibu sekalian. Nah, harusnya menurut saya sebagai seorang akademisi, sebagai seorang scholar, itu melakukan hal yang sama dan itu yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian. Setiap episode yang saya lakukan itu semua ada penelitiannya dan saya sudah membandingkan dari teks yang asli, yang kanon, dan teks yang dibuat kemudian yang tidak kanon. Kemudian setiap terjemahan itu saya verifikasi ulang dengan cara apa? Saya menerjemahkan terlebih dahulu berdasarkan gramatika, saya cocokin Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah saya menemukan kesalahan-kesalahan berdasarkan gramatikal, leksikal atau apapun juga Bapak Ibu sekalian. Nah, itu menjadi dasar bagi saya untuk pertanggungjawaban saya sebagai seorang scholar. Jadi saya bukan sembarang menyalahkan terjemahan LAI atau terjemahan Alkitab yang lain. Oh, tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Semua yang saya sampaikan itu ada bukti-bukti dan itu sudah berdasarkan kajian-kajian. Nah, itu yang saya tidak temukan di dalam bahasan-bahasan dari Kodonditan. Ya, saya cukup menyayangkan ya. Harusnya Kodonditan itu melakukan yang sama seperti yang saya lakukan. Dan sekedar informasi Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mengkritisi ayat-ayat yang salah, saya belajar terlebih dahulu tentang bahasa Yunani. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan saya menerjemahkan terlebih dahulu dari Matius sampai Wahyu. Jadi perjanjian baru 27 kitab itu sudah selesai saya terjemahkan semuanya. Nah, pertanyaan saya, Kodondi ini kan sangat produktif ya membahas tentang kristologi yang diambil dari Alkitab Kristen. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah Kodonditan itu memiliki kemampuan seperti ini ya? Apakah dia memiliki kemampuan di dalam menerjemahkan Alkitab? Kemudian, apakah dia bisa menerjemahkan Alkitab dengan benar? Nah, itu nanti yang akan saya bahas. Mari kita lanjutkan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Sekarang mari saya akan buktikan kepada Anda tentang pendapat saya, tentang logika daripada Kodonditan yang saya bilang, walaupun saya tidak sepenuhnya menyalahkan dia, tapi saya tetap menganggap dia salah. Salahnya di mana? Saya akan membuat dua asumsi. Nah, saya akan asumsikan, asumsi pertama adalah Kodonditan paham bahasa Yunani. Artinya paham itu dia mengerti bahasa Yunani, dia bisa menerjemahkannya dan bisa menjelaskannya. Ya, kalau cuma bisa baca saja itu belum termasuk paham, Bapak Ibu sekalian ya. Yang namanya paham itu bisa baca, kemudian dia itu bisa menerjemahkan yang benar dan bisa menjelaskan kenapa kok terjemahnya begitu. Itu namanya paham. Nah, yang kedua, asumsi yang kedua, Kodonditan itu tidak paham bahasa Yunani. Jadi sekali lagi, saya mengasumsikan yang pertama Kodonditan itu paham, yang kedua tidak paham. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama. Saya asumsikan Kodonditan itu paham bahasa Yunani. Karena Kodonditan itu paham bahasa Yunani, maka seharusnya Kodonditan itu bisa menerjemahkan dari teks bahasa Yunani. Betul nggak? Dia harusnya ambil dulu yang bahasa Yunani. Karena Kodonditan itu bisa menerjemahkannya dengan benar, sekali lagi, asumsinya Kodonditan itu mengerti, paham bahasa Yunani, otomatis dia bisa menerjemahkannya dengan benar. Nah, ketika dia menerjemahkan dengan benar, maka dia bisa membandingkan dengan punya LAI. Oh, kenapa kok tidak sama ya? Dan dia akan tahu di mana letak kesalahan daripada terjemahan LAI.
Itu konsekuensi logis, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan. Ya. Yang pertama, kalau Kodonditan itu seorang yang jujur, jadi saya membandingkan Kodonditan itu jujur atau tidak jujur. Nah, kalau Kodonditan itu seorang yang jujur, maka dia tidak akan menggunakan terjemahan LAI yang salah tersebut sebagai bahan untuk menyerang iman Kristen. Jelas tidak akan gunakan, kan dia tahu kok. LAI ini kan salah. Dia tidak akan menggunakan yang salah. Kenapa? Karena dia jujur, Bapak sekalian. Tapi sebaliknya, Bapak sekalian, yang kedua, kalau Kodonditan tidak jujur, maka dia akan tetap menggunakan terjemahan LAI yang salah, sekalipun dia tahu itu salah. Nah, kalau kita lihat faktanya sekarang, sekali lagi kalau kita lihat faktanya, Kodonditan kan tidak memunculkan kajiannya dia tentang bahasa Yunani atau terjemahan dia dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Itu membandingkannya dengan LAI, enggak ada kan? Dia langsung pakai begitu saja. Nah, itu saya bilang faktanya. Faktanya Kodonditan itu memilih untuk menggunakan terjemahan LAI yang salah. Anda bisa dengarkan sendiri atau Anda tonton sendiri dalam video yang sudah saya berikan kepada Anda. Ya. Oleh sebab itu, berdasarkan asumsi yang pertama, saya mengambil kesimpulan. Kesimpulan saya adalah Kodondi adalah orang yang memiliki pengetahuan bahasa Yunani, tetapi tidak jujur. Kodondi jangan tersinggung sama saya ya. Ini analisa. Nanti boleh Anda bantah ya. Ini kesimpulan dari asumsi ya, bukan kesimpulan tentang Kodondi, bukan. Saya membuat kesimpulan ini kesimpulan berdasarkan asumsi yang pertama, yaitu kalau Kodonditan paham bahasa Yunani. Karena dia paham bahasa Yunani, dia bisa menerjemahkannya, dia bisa membandingkannya dengan LAI, dia tahu kalau LAI salah, tapi kok tetap pakai yang LAI salah. Berarti kesimpulannya Kodonditan adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang bahasa Yunani, tetapi tidak jujur. Tidak jujurnya di mana? Sudah tahu salah, kenapa masih dipakai sama dia? Oke, ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua, asumsinya adalah Kodondi tidak paham bahasa Yunani. Nah, di sini kita bisa maklumi ya, karena Kodondi itu tidak paham bahasa Yunani, maka Kodondi tidak bisa menerjemahkan dari teks bahasa Yunani. Ya kita maklum kan, dia nggak tahu kok. Jadi teman-teman Kristen juga tidak perlu marah-marah ya. Kita nggak tahu nanti asumsi satu atau asumsi dua. Kita sekarang lagi bicara asumsi dua ya. Nah, karena Kodonditan itu tidak bisa menerjemahkannya sendiri, maka otomatis dia tidak tahu kalau terjemahan LAI yang digunakan itu salah. Ini sekali lagi saya katakan, ini adalah konsekuensi logis. Karena dia tidak ngerti bahasa Yunani, otomatis dia tidak bisa menerjemahkannya. Karena tidak bisa menerjemahkannya, ya mau gimana lagi? Akhirnya punyanya LAI aja. Benar salah dianggap benar sama dia dipakai. Kan begitu kan? Nah, jadi kalau begitu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya yang pertama, karena Kodondi tidak memiliki pengetahuan bahasa Yunani, akhirnya Kodondi percaya saja dengan terjemahan LAI yang salah tersebut. Saya rasa semua orang juga begitu kok. Jangankan Kodondi, mayoritas orang Kristen di Indonesia selama 70 tahun, semuanya juga enjoy-enjoy saja menggunakan terjemahan yang salah. Yang kedua, karena ketidaktahuannya, saya bilang, karena Kodondi itu tidak paham bahasa Yunani, dia tidak bisa menerjemahkannya, sehingga dia tidak tahu yang benar bagaimana. Akhirnya Kodondi ikut terjebak dalam kesalahan akibat telah menggunakan terjemahan LAI yang salah. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Berdasarkan video yang sudah Anda lihat, di situ fakta ya bahwa Kodondi itu telah memilih untuk percaya dan menggunakan terjemahan LAI yang salah. Kenapa saya bilang? Kodondi itu percaya kalau itu benar kok. Padahal salah. Nah, kalau dia tahu itu salah, berarti itu asumsi yang pertama. Berarti dia tidak jujur, Bapak Ibu sekalian. Sudah tahu salah kok masih dipakai. Nah, maka saya percaya di dalam asumsi yang kedua ini, Kodondi itu karena ketidaktahuannya, maka dia menggunakan terjemahan LAI yang salah. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, ya untuk asumsi yang kedua ya, Kodonditan adalah orang yang jujur. Tetapi bukan orang yang memiliki pengetahuan bahasa Yunani. Jadi asumsi yang pertama, itu kesimpulan akhirnya Kodondi itu orang yang paham bahasa Yunani, mengerti bahasa Yunani, bisa menerjemahkan bahasa Yunani, sehingga bisa memverifikasi
LA itu benar apa salah, tapi tetap menggunakan LAI yang salah, berarti dia tidak jujur. Itu kalau asumsi yang pertama. Tapi kalau asumsi yang kedua, Kodondi karena dia tidak paham bahasa Yunani, sehingga dia tidak bisa menerjemahkan bahasa Yunani. Sehingga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, dia main percaya saja punyanya LAI. Nah, di sini dia bukan tidak jujur, dia jujur sekalian. Tapi Kodondi itu saya anggap orang yang jujur, tapi dia itu tidak memiliki pengetahuan bahasa Yunani. Nah, menurut Anda, Bapak Ibu sekalian, Kodonditan itu termasuk yang mana? Asumsi 1 atau asumsi 2? Kalau asumsi 1, Kodondi itu orang yang jago bahasa Yunani, tapi dia sengaja pilih yang salah. Berarti dia itu memiliki kemampuan, tapi dia tidak jujur. Kalau asumsi yang kedua, Kodondi tidak mampu bahasa Yunani. Karena tidak mampu, kita maklumi dia pakai punyanya LAI saja yang salah. Karena dia tidak punya pengetahuan bahasa Yunani. Nah, ini saya berikan sedikit gambaran kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jujur saya tidak mengenal siapa Kodondi. Saya juga tidak tahu siapa itu Kodondi. Jadi saya tidak tahu apakah Kodondi itu seorang yang jujur atau tidak jujur. Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu dia itu bisa bahasa Yunani atau tidak bahasa Yunani. Saya masih mereka-reka saja. Tetapi Bapak Ibu sekalian, secara pribadi saya katakan ya, saya lebih percaya kepada asumsi yang kedua. Yaitu asumsi bahwa Kodondi ini tidak paham bahasa Yunani. Sekali lagi ya, saya percaya kepada asumsi. Yaitu bahwa Kodondi itu adalah seorang yang jujur tetapi sayang. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa Yunani. Sehingga dia tidak bisa memverifikasi dan menguji ulang terjemahan LAI. Jadi akhirnya Bapak sekalian yang kedua, karena ketidaktahuannya tentang bahasa Yunani, otomatis membuat dia tidak bisa mengkoreksi terjemahan LAI. Karena tidak bisa mengkoreksi LAI, ya akhirnya dia pakai saja punyanya LAI yang salah tadi, Bapak sekalian. Saya maklum, walaupun menurut saya dia itu tetap salah, tapi saya bisa memaklumi. Kenapa? Jangankan Kodonditan, dosen-dosen teolog-teolog STT saja, itu 70 tahun itu tidak ada yang membahas ini, Bapak sekalian. Ada 6.577 kesalahan. Semua diem, adem, ayem. Jadi saya tidak mungkin lah mau menyalahkan Kodonditan sepenuhnya, tidak bisa. Karena yang Kristen aja juga nggak tahu gitu loh. Betul kan ya? Nah itu bisa kita lihat ya. Saya sudah membahas kemarin di dalam episode yang ke-13, saya pertama kali kasih kado untuk Kodonditan ya. Nah, episode 14 ini anggap aja kado lagi ya untuk Kodonditan, tapi kado Imlek ya. Anggap saja ini hongpao ya, angpao ya. Tapi nggak ada uangnya ya. Tapi saya senang dengan orang seperti Kodonditan. Kita bahas ini berdasarkan keilmuan, bukan berdasarkan kebencian. Nah, Anda bisa cek semua yang saya bicara dan sudah saya berikan di sini. Anda boleh memberikan keberatan kepada saya kalau ada yang tidak setuju. Oke? Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, saya akan terus membuat kajian-kajian, terutama meluruskan tentang banyak hal yang salah dari Kodonditan, ya, yang akan saya ungkap satu persatu dalam episode yang akan datang. Dan semua saya akan bikinkan kajiannya, supaya semua orang bisa belajar, termasuk Kodonditan, juga teman-teman semua yang ingin tahu tentang kekristenan itu apa. Ya, saya tahu di Indonesia sini hampir rata-rata itu punya pemikiran sendiri-sendiri tentang kekristenan. Ya karena banyak ayat-ayat itu yang kelihatan bertentangan sekali, kontradiksi. Ya karena salah Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu saya anjurkan Anda baca saja Alkitab Biblikos yang diambil dari teks sumber yang kanon dari Bizantin yang tanpa salah, kemudian diterjemahkan oleh Biblikos dengan terjemahan gramatika. Sekarang sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya perlu kasih disclaimer lagi Bapak Ibu sekalian ya. Ini penting menurut saya supaya kita tidak terjadi kesalahpahaman, karena saya dengan Kodonditan itu tidak ada masalah apa-apa. Saya sama dia juga tidak marah. Saya anggap, saya tidak tahu ya, kalau dia lebih tua dari saya, ya saya anggap koko saya. Tapi kalau dia itu lebih muda dari saya, ya saya anggap titi saya, ya, adik saya. Usia saya sekarang 61 tahun. Jadi, kalau saya lihat wajahnya sih kayaknya
Saya lebih tua, saya jadi kokonya Kodonditan ya. Walaupun saya itu kokonya, saya tetap panggil dia Kodondi, gitu loh ya. Kenapa? Ya kita menghormatin orang itu baik ya, nggak perlu kita tuh bermusuhan sama orang hanya karena beberapa perbedaan. Oke, disclaimer saya. Yang pertama, perlu diketahui saya dan tim Biblikos tidak pernah usil membahas agama dan kitab suci orang lain. Ini penting Bapak sekalian. Saya di Biblikos, saya melarang semua murid-murid saya, semua anggota Biblikos untuk menyerang agama lain atau kitab suci agama lain. Yang kedua, bagi kami orang-orang Biblikos ya, tidak etis membahas agama orang lain. Oleh sebab itu saya melarangnya. Oleh sebab itu menurut saya, sebaiknya masing-masing orang membahas agamanya masing-masing saja, ya. Oleh sebab itu sebaiknya kita saling menjaga, jangan saling melanggar batas agama milik dari orang lain. Nah, yang ketiga, karena Kodonditan sudah dengan sengaja membahas teks-teks Alkitab Kristen dengan disertai banyak kesalahan, maka saya akan meluruskan kesalahan-kesalahan dari Kodonditan. Jadi tolong dimaklumi, saya bukan sedang menyerang ya, tapi saya sedang memberikan edukasi. Karena Kodonditan sudah masuk wilayah kekristenan, yang saya bilang tadi sebetulnya tidak etis ya. Kalau sudah tidak Kristen ya sudah tidak usah bahas kekristenan begitu loh. Bahas saja Alkitabnya sendiri, agamanya sendiri, itu lebih indah Bapak sekalian ya. Daripada ikut cawe-cawe. Nah, kalau cawe-cawenya benar ya, itu saja sudah tidak etis. Apalagi cawe-cawenya banyak kesalahan. Oleh sebab itu, saya di sini hanya meluruskan supaya ada perimbangan. Jangan sampai orang-orang tuh seenaknya itu membahas kekristenan dari sudut yang salah. Oleh sebab itu yang keempat, untuk selanjutnya saya berharap, ini saya berharap ya Kodondi ya, saya harap Kodondi ini fokus saja di agama dan kitab sucinya sendiri, jangan ikut campur di agama dan kitab suci orang lain. Apalagi membuat kajian-kajian berdasarkan Alkitab terjemahan yang tidak kanon dan banyak salahnya. Karena hal itu justru hanya akan merusak reputasi dari Kodondi sendiri. Jujur, saya melihat Kodondi ini kan orang yang, saya bilang sih dia baik kok ya. Dari komentar-komentar dia itu sebenarnya orangnya baik sekali ya. Maka saya senang kalau suatu hari nanti kita bisa ketemu ya. Nggak usah khawatir. Ada waktunya kita pasti berjumpa ya. Bukan sebagai musuh tapi sebagai sahabat. Jadi perbedaan itu tidak membuat kita menjadi musuh. Perbedaan itu saling melengkapi. Oleh sebab itu saya sama Kodonditan juga happy-happy. Saya juga tidak marah sama dia. Tapi saya hanya meluruskan saja yang terjadi karena Kodondi masuk ke wilayah kekristenan. Itu saja yang saya sedang bahasnya. Ingat ya, Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Kebenaran adalah kebenaran. Artinya, kebenaran tidak mungkin dapat dibelokkan atau diselewengkan oleh seseorang. Kenapa? Karena pada saatnya kebenaran akan mengungkap setiap kesalahan. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Sebenarnya kalau saya tidak bicara sekarang pun nanti akan ada orang lain yang bicara. Ya, tapi karena saat ini masa-masanya hidup bersama dengan Kodondi, ya mungkin tugas saya lah ya untuk memberikan edukasi ya supaya orang Kristen juga tahu yang benar, Kodondi pun juga tahu yang benar. Oke? Jadi dalam hal ini karena saya mengasumsikan, sekali lagi saya mengasumsikan bahwa Kodondi adalah seorang yang jujur, tetapi tidak memiliki kemampuan dalam menerjemahkan teks bahasa Yunaninya, maka saya tidak terlalu menyalahkan Kodonditan. Ini penting Bapak sekalian ya. Saya tidak bisa terlalu menyalahkan dia. Gimana dia tuh tidak tahu kok. Ya, orang tidak tahu masa mau disalahkan. Kalau orang Chinese mengatakan gini ya, bu zhi bu zui. Ya. Tidak tahu tidak dosa. Itu di Cungkok sana pakai bahasa begitu. Ya. Jadi kalau tidak tahu mau disalahin apanya? Ya, tapi makanya sekarang kan kita kasih tahu gitu loh ya, supaya Kodonditan itu tahu bahwa selama ini yang dia katakan itu adalah tidak benar. Ya. Nah, dua, saya justru menganggap Kodonditan adalah salah seorang korban dari Alkitab terjemahan yang tidak kanon dan yang banyak salahnya. Dengan demikian, saya berharap dengan adanya video ini Kodonditan bisa belajar banyak dan mengkaji ulang pemahamannya terhadap teks-teks Alkitab yang selama ini dianggap
salah atau yang dianggap kontradiksi dan atau yang dianggap tidak masuk akal oleh Kodonditan. Nah, yang ketiga, justru kritik yang sesungguhnya saya tujukan kepada semua lembaga Alkitab yang telah menerjemahkan teks 1 Korintus 6:14 dengan cara yang salah. Khususnya kepada LAI. Bapak-Ibu sekalian, saya membuat ini sebetulnya bukan saya tujukan kepada Kodonditan. Lebih saya tujukan kepada lembaga-lembaga Alkitab, khususnya LAI. Yang berdasarkan penelitian saya, dia 70 tahun salah menerjemahkan. Nanti saya akan jelaskan di mana kesalahannya. 4. Dan melalui video ini dan video-video selanjutnya, saya berharap semua orang Kristen maupun non-Kristen dapat belajar lebih banyak dari Alkitab kanon dan terjemahan gramatika yang benar. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya berharap semua orang Kristen yang ada dengan adanya kajian-kajian dari Biblikos ini, semua bisa belajar. Baik yang Kristen maupun yang tidak Kristen. Jadi saya senang. Semua teman-teman ya, Anda bukan Kristen pun boleh kok belajar. Supaya apa? Supaya memahami. Dengan memahami kan kita tidak ribut, Bapak sekalian. Nah, keributan-keributan yang terjadi di dunia ini itu karena banyak orang yang tidak tahu bicara. Kalau orang ngerti sama ngerti, itu tidak akan ribut, Bapak sekalian. Yang ribut itu kan kebanyakan orang-orang yang tidak mengerti. Di mana-mana sama, di agama manapun sama, di negara manapun sama, ya. Jadi itu problem besar yang harus kita mengerti, ya. Yang kelima, hal ini penting untuk menghindari terjadinya penyesatan. Baik itu dari kalangan orang yang mengaku Kristen itu sendiri atau dari orang-orang yang dari non-Kristen. Bapak Ibu sekalian, kepada Anda semua yang Kristen, saya beritahukan ya, penyesatan itu terjadi bahkan sejak zaman Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengatakan, hati-hati dengan para penyesat. Hati-hati, karena nanti ada serigala yang berbulu domba. Ada orang-orang yang memberitakan Kristus tapi dengan cara yang salah. Nah, di kekristenan aja ada. Jadi makanya saya maklum kalau kemudian dari luar kekristenan ada terjadi hal seperti ini. Sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan. Oke, Bapak-Ibu sekalian, episode sebelumnya, episode ke-13, saya telah membahas logika Kodonditan yang berkaitan dengan Lukas 6:12. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa Yesus berdoa kepada Allah? Nah, bagi yang belum nonton, silakan lihat episode 13. Nah, sekarang saya akan melanjutkan tentang bahasan dari Kodonditan yang terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Ya. Temanya apa? Tuhan kok bisa mati? Tuhan kok dibangkitkan? Nah, ini menjadi pertanyaan sentral dari Kodonditan. Tuhan kok bisa mati? Tuhan kok dibangkitkan? Nah, ini yang menjadi tanda tanya bagi Kodonditan. Menurut saya, logika dari Kodonditan ini bisa diterima ya. Karena saya pun juga tidak terima kalau Tuhan kok bisa mati, Tuhan kok harus dibangkitkan. Kalau sampai Tuhan bisa mati, terus tidak bisa bangkit sendiri, saya pun juga tidak mau ikut Tuhan yang seperti ini. Tapi masalahnya, itu tidak demikian, Bapak sekalian. Itu terjadi gara-gara ada Alkitab yang menerjemahkan salah. Terjemahan itu adalah terjemahan bidat yang sengaja tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Oke? Nah, sebelum saya masuk, saya ingin memberikan sedikit tentang pembukaan supaya Anda mengerti secara utuh apa yang akan saya bahas untuk Anda, ya. Yang pertama kita akan bicara tentang kematian. Kita tahu semua orang tuh tahu tentang kematian. Ya, kalau anak kecil mungkin tidak tahu ya, tapi orang pada umumnya sudah dewasa itu tahu kematian itu apa. Walaupun tidak bisa menjelaskan kematian itu seperti apa. Tapi orang tahu apa itu kematian. Itu dalam bahasa Mandarin ada kata-kata "zhiqiran er bu zhi shuiran". Tahu begitu tapi tidak tahu kenapa begitu. Nah, itu kita itu. Ya kan? Semua orang tuh tahu tentang kematian tapi tidak tahu kenapa ada kematian. Terus kemana nanti setelah mati? Apa yang terjadi dengan kita setelah kematian? Itu tidak tahu. Nah, oleh sebab itu orang Chinese pun mengatakan Sheng Lao Ping Si. Orang dilahirkan akan tua, sakit dan mati. Tapi berhenti sampai di situ.
Cuma tahu sampai mati. Setelah itu bagaimana? Tidak ada yang tahu. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita percaya tentang konsep Tuhan dan Allah. Semua agama dengan versinya masing-masing kira-kira sama. Mereka percaya adanya Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan itu juga bisa mati seperti kita? Nah, sekarang kita akan lihat di dalam teologi Kristen. Di dalam teologi Kristen, masing-masing agama mungkin memiliki definisi yang berbeda tentang kematian. Dalam hal ini, sebagai teolog Kristen, saya tidak akan membahas konsep kematian dari sudut pandang agama lain, melainkan hanya akan membahasnya dalam konteks kekristenan. Jelas, Bapak-Ibu sekalian ya. 3, tetapi fokus pembahasan dalam episode ini bukan tentang kematian manusia pada umumnya, melainkan tentang apakah di dalam kekristenan Tuhan bisa mati. Perhatikan, yang saya akan bahas nanti bukan bicara soal kematian manusia pada umumnya, tetapi yang saya akan bahas adalah apakah Tuhan itu bisa mati. Nah, untuk itu, mari kita akan masuk. Kalau manusia bisa mati, apakah Tuhan bisa mati? Nah, tadi kalau kita bicara tentang kematian manusia, sekarang kita akan bertanya tentang kematian Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa mati? Nah, kalau kita membaca Alkitab, Bapak-Ibu sekalian, saya berikan 3 ayat di sini. Yang pertama, Tuhan itu tidak fana. Tidak fana itu artinya aptartos, ya. Aptartos itu tidak fana, tidak duniawi seperti kita, melainkan kekal. Nah, lawan daripada aptartos itu sebenarnya kekal. Tidak fana, berarti dia itu kekal. Artinya Tuhan adalah kekal. Anda bisa lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Nah, yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, Anda bisa lihat Tuhan adalah satu-satunya yang memiliki keabadian. Nah, itu dalam bahasa Yunaninya pakai kata athanasia. Anda bisa lihat nanti ya, dalam 1 Timotius 6 ayat 16, artinya Tuhan itu kebal terhadap kematian. Terus yang ketiga, di dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan Tuhan adalah Alfa dan Omega. Artinya, Tuhan ada di luar ruang dan waktu, sehingga tidak terpengaruh oleh kematian. Ayat ini sudah saya berikan. Mari kita sekarang masuk ke dalam pokok masalah. Bapak-Ibu sekalian, kita nanti akan belajar 2 masalah, yaitu masalah teologis dan masalah gramatika. Nah, kita lihat di dalam masalah teologis, yang pertama, jika Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah, berarti Tuhan Yesus tidak bisa bangkit sendiri. Betul ya? Ini masalahnya. Jika Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah, berarti Tuhan Yesus tidak bisa bangkit sendiri. 2. Jika Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah, berarti Tuhan Yesus tidak bisa membangkitkan kita. Betul nggak? Dia membangkitkan dirinya sendiri saja tidak bisa. Bagaimana mau membangkitkan kita? Nah, ini terjadi Bapak-Ibu sekalian. Jika terjemahan LAI dalam 1 Korintus 6 ayat 14 adalah benar, maka teks dalam Yohanes 6 ayat 39-40 adalah salah. Kenapa? Sekali lagi, kalau dalam 1 Korintus 6 ayat 14 itu benar bahwa Tuhan Yesus itu tidak bisa bangkit sendiri tetapi dibangkitkan oleh Allah, berarti dia tidak bisa bangkit sendiri dan tidak mungkin membangkitkan kita. Padahal di dalam Yohanes 6 ayat 39-40 dikatakan bahwa nanti yang akan membangkitkan kita itu adalah Yesus. Ada pertentangan kan? Ada pertentangan teologis ini. Yang kedua, masalah gramatika. Nanti kita akan belajar apakah teks di dalam 1 Korintus 6:14 terdiri dari 3 klausa, yaitu hodeteos keton kurion. Ini klausa pertama, klausa kedua egiren, dan klausa yang ketiga kehimas exegeridiatis dynameos aftu. Ya. Nah, yang kedua Bapak-Ibu sekalian, apakah teks 1 Korintus 6:14 terdiri dari 2 klausa? Jadi nomor 1 ini 3 klausa, nomor 2 adalah 2 klausa. Nah, yang 2 klausa ini bunyinya hodeteos keton kurion egiren. Nah, klausa keduanya keihimas exegeridiatis dynameos aftu. Kita sekarang akan lihat teks Yunani dan terjemahan LAI yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Ini yang atas ini saya berikan teks Yunaninya. Kebetulan saya sudah cek semua Bapak-Ibu sekalian. Dari semua manuskrip yang ada, yang kanon maupun yang tidak kanon, semuanya sama. Jadi dalam hal ini tidak ada masalah critical text. Ya, kita bisa lihat di sini ada kata-kata hodeteos keton kurion, egiren, kehimas, exegeridiatis dynameos aftu. Nah, dalam terjemahan LAI
Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Perhatikan Bapak sekalian. Yang akan kita bahas adalah terjemahan yang ini. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, ini nanti akan menjadi pokok persoalan kita. Nah, kita lihat dulu sekarang. Kalau kita percaya terjemahan LAI tadi benar, maka implikasinya itu apa? Lihat terjemahan LAI, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Perhatikan implikasinya. Pertama, jika Allah membangkitkan Tuhan, itu artinya Tuhan bisa mati. Loh, kalau nggak mati, ngapain dibangkitin? Betul nggak? Yang kedua, jika Allah membangkitkan Tuhan, itu artinya Tuhan tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Kenapa? Ya karena dia dibangkitkan. Kalau bisa bangkit sendiri kan tidak perlu dibangkitkan. Nah, yang ketiga, jika Tuhan tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, itu artinya Tuhan Yesus tidak bisa membangkitkan kita. Betul kan? Kalau Yesus itu bisa mati, dia bisa bangkit sendiri, tetapi dibangkitkan, bagaimana dia bisa membangkitkan kita? Itu masalah besar di dalam kekristenan sekalian. Itu terjadi gara-gara kesalahan terjemahan yang warna merah ini, Bapak sekalian. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, itu yang akan menjadi pokok bahasan kita. Nah, pertanyaannya Bapak sekalian, kalau Tuhan tidak bisa mati, mengapa di dalam 1 Korintus 6:14 terjemahan LAI dan Saksi Yehova mengatakan Allah membangkitkan Tuhan? Loh, kalau tidak mati ngapain dibangkitin? Betul nggak? Ini menjadi masalah besar di dalam kekristenan. Ini yang dibahas oleh Kodonditan. Pertanyaannya sekarang Bapak sekalian, ini tuh kesalahan teks sumber atau kesalahan terjemahan? Tadi sudah saya sebutkan bahwa itu adalah kesalahan terjemahan, bukan kesalahan teks sumber. Oke? Nah, problemnya jika Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa mati, mengapa di dalam terjemahan SSY, Saksi Yehova dan LAI yang terdapat dalam 1 Korintus 6:14 dikatakan Allah membangkitkan Tuhan? Berarti Tuhan bisa mati. Ini problem nggak bagi Anda orang Kristen? Kepada Anda, sinode-sinode, gereja-gereja, semua pendeta yang sudah sekolah teologi, bahkan sekolah-sekolah teologi, kenapa Anda diam saja? Dua, jika Allah membangkitkan Tuhan atau Tuhan dibangkitkan oleh Allah, itu artinya Tuhan Yesus ternyata bisa mati. Kedua, Tuhan Yesus ternyata tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Kesimpulannya, jika Tuhan Yesus bisa mati dan Tuhan tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri dari kematian, berarti Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Jadinya kan begitu, Bapak Ibu sekalian. Betul enggak? Coba, Anda belajar silogisme. Anda akan menemukan jawaban seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan kita. Apakah Donditan itu salah? Anda perhatikan di sini ya. Tolong tidak ada yang gagal paham. Satu, jika mengikuti terjemahan LAI yang salah, perhatikan, jika mengikuti terjemahan LAI yang salah, maka logika Kodonditan yang mempertanyakan, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Yesus dibangkitkan oleh Tuhan atau oleh Allah? Itu sangat masuk akal, sangat logis Bapak Ibu sekalian. Itu bisa saya terima. Oleh sebab itu saya tidak terlalu menyalahkan dia gitu loh. Saya anggapnya tuh dia itu seorang apoteker ya. Dia itu membuat obat yang salah gara-gara resepnya salah gitu loh. Bukan saya belain Kodonditan, bukan. Yang kedua, sekali lagi, pertanyaan Kodonditan adalah sebuah pertanyaan yang sangat masuk akal. Yang ketiga, yang saya sayangkan adalah mengapa Kodonditan yang kesohor, dia kan terkenal kan sebagai seorang ahli kitab suci Kristen, ya kan? Dan saya dengar dia mengerti bahasa Alkitab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Nah, tapi kenapa dia tidak memverifikasi dulu, tidak menguji dulu? Ini kan sama seperti orang-orang di sosmed itu dapat berita benar nggak benar, di-share begitu saja, Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya sayangkan dari Kodonditan. Jadi kesalahan Kodonditan itu di mata saya, itu bukan di logikanya dia, bukan. Logikanya dia itu bisa saya terima kok. Nggak mungkin kan, kalau Yesus adalah Tuhan, kemudian dia itu bisa mati, kemudian nggak bisa bangkit sendiri. Itu bukan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yang saya persoalkan kenapa Kodonditan? Yang dimana dia itu mengatakan dia itu seorang ahli kristologi.
Dia mempunyai banyak Alkitab, mengerti bahasa Alkitab, mengerti bahasa Yunani, Ibrani. Kenapa kok tidak diverifikasi dulu? Gitu loh ya. Itu yang menjadi pokok persoalan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, Kodonditan ini membahas ayat ini karena dia itu tidak tahu bahasa aslinya. Tapi bagi saya juga cukup aneh ya. Selama ini kan Kodonditan itu kan bilang Alkitab LA itu kan banyak kontradiksi, banyak salah, dia banding-bandingan. Lah harusnya dari situ saja kan Kodonditan ini bisa mikir ya. Dia kan tahu Alkitab LA itu berubah-berubah. Nah kalau gitu yang betul yang mana? Kan nggak mungkin yang kontradiksi, yang berubah-berubah tadi benar semuanya, betul nggak? Loh kalau saya jadi Kodonditan, saya langsung punya pemikiran, berarti ini salah. Nggak bisa saya gunakan sebagai dasar pokok bahasan, Bapak Ibu sekalian. Nah kalau saya memaksakan yang salah saya gunakan, itu merusak reputasi diri sendiri jadinya, betul nggak? Orang bisa berpikir Kodonditan itu tidak jujur jadinya. Ngerti, tapi kenapa kok diambil yang salah? Begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut saya, selanjutnya lebih baik Kodonditan itu sebelum membahas Alkitab Kristen, itu memverifikasi dulu. Nah, verifikasinya bukan berdasarkan logika-logika, kasih penjelasannya seperti yang nanti akan saya berikan, ya, supaya orang lain yang mendengarkan tuh bisa memverifikasi ulang, bisa menguji ulang, itu, ya. Oke, yang keempat, berdasarkan penelitian saya terbukti bahwa terjemahan LAI untuk 1 Korintus 6:14 adalah mirip dengan terjemahan bidat dari Alkitab Saksi Yehova. Nanti saya buktikan ya. Kelima, terjemahan LAI untuk 1 Korintus 6:14 bukan hanya salah secara gramatika, tetapi juga berdampak pada aspek teologisnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terjemahan LAI di dalam 1 Korintus 6:14, Allah yang membangkitkan Tuhan, itu bukan cuma salah secara gramatika, tapi juga berdampak pada aspek teologis. Tuhan kok bisa mati? Yang keenam, untuk membuktikannya, mari kita masuk ke dalam pokok pembahasan. Oke? Pokok masalah sudah kita bahas, sekarang kita masuk dalam pokok pembahasan. Oke, tapi sebelumnya saya perlu kasih tahu Anda ya. Saya tadi mengatakan itu terjemahan bidat. Kenapa? Karena ajaran-ajaran bidat itu yang menolak bahwa Yesus adalah Allah, Bapak sekalian. Sekali lagi, ini sudah saya bahas di dalam episode yang ke-13. Saya berikan 3 saja, Unitarian atau adopsionisme, itu tidak mengakui Yesus adalah Allah. Dia menganggap Yesus adalah manusia biasa. Oke? Saksi Yehova dan Arianisme juga tidak mengakui Yesus adalah Allah. Dia adalah ciptaan. Kalaupun disebut Allah, itu Allah kecil, Allah yang subordinasi. Nah, Mormon juga begitu. Dia juga tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Orang Mormon percaya bahwa Yesus adalah anak yang sulung di dalam roh. Nanti dia punya saudara namanya Lucifer yang jadi iblis nanti, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kenapa kok terjemahan LAI kok bisa sama dengan punyanya Saksi Yehova? Nah, nanti Anda bisa cek sendiri, Anda bisa cari benang merahnya sendiri. Jadi Anda jangan kaget kalau ada Alkitab-Alkitab yang memang tidak mau mengakui Yesus itu adalah Allah. Oleh sebab itu terjemahan-terjemahan itu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadikan Yesus itu keilahiannya hilang. Oke? Sekarang kita masuk. Sebelumnya marilah kita lihat terjemahan Saksi Yehova, LAI dan Biblikos. Ya, kita lihat sekarang. Terjemahan LAI dan Saksi Yehova. Anda lihat? Ini terjemahan Saksi Yehova, Bapak Ibu sekalian. Ini terjemahan awal yang keluar tahun 1950. Yang kemudian di sampingnya sini keluaran tahun 2013. Ini adalah edisi revisi. Ya. Bunyinya, Anda lihat saja yang warna merah pink. Namun Allah membangkitkan Tuhan. Dalam edisi revisi juga, Allah sudah membangkitkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam terjemahan Saksi Yehova, itu Yesus itu tidak dianggap Tuhan. Ya, oleh sebab itu dia bilang Tuhan, bukan Tuhan. Nah, itu berbeda nanti dengan punyanya LAI. Nah, ini LAI Bapak Ibu sekalian. Maka Allah telah membangkitkan Tuhan. Nah, jadi di TB1 Allah yang membangkitkan Tuhan. TB2 juga Allah yang membangkitkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, TB1 sama
sama TB2 itu sama. Nah, sama TL itu sebetulnya sama juga, cuman sedikit narasinya sedikit berbeda terjemahnya ya. Tapi sama saksi Yehova sama, cuman bedanya yang satu pakai Tuhan, kemudian kalau LA itu pakai Tuhan. Tapi tetap lucu. Kenapa? Kalau punyanya saksi Yehova itu cocok. Karena Yesus itu manusia biasa atau malaikat yang diciptakan, berarti itu bukan Allah. Nah itu dia diasumsikan bisa mati dan dia nggak bisa bangkit sendiri dia. Harus dibangkitkan sama Allah. Itu masuk akal Bapak Ibu sekalian untuk terjemahan saksi Yehova. Tapi kalau di dalam terjemahan LAI, ini kan mayoritas di Indonesia digunakan orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Di mana Tuhan itu maha kuasa, dia yang menciptakan langit dan bumi, dia memberikan kehidupan, dia sendiri mati, nggak bisa bangkit sendiri. Padahal nanti kalau Anda lihat di dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Loh, bagaimana dia itu bisa disebut akulah kebangkitan dan hidup kalau dia sendiri itu mati, nggak bisa bangkit sendiri. Nah, kenapa teolog-teolog di Indonesia 70 tahun diam saja, mulai dari tahun 1954 sampai sekarang tahun 2025. Kita lanjutkan. Sekarang kita bandingkan dulu, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sudah saya buatkan supaya Anda mudah membandingkannya. Ini saya kutip dari Alkitabnya Saksi Yehova, ya, sama punyanya LAI. Saya tidak tunjukkan karena waktunya terlalu panjang, tapi saya ini copy paste. Jadi ini tidak saya rubah-rubah Bapak Ibu sekalian ya. Saya copy paste cuman saya kasih warna-warna saja. Anda bisa cek sendiri nanti dalam Alkitab Anda. Nah, kalau Anda lihat di sini, Allah membangkitkan Tuhan, Allah sudah membangkitkan Tuhan. Sama. Ini saksi Yehova. Nah, kalau bahasa Indonesia sama, Allah telah membangkitkan Tuhan, Allah yang membangkitkan Tuhan, Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, yang merah tua ini punyanya LAI ya. Nah, yang hijau diganti sama yang kuning. Cuman itu saja, tapi maknanya sama. Mau Tuhan, nggak bisa bangkit sendiri. Nah, implikasi terjemahan SSY dan LAI. Masalah terjemahan SSY LAI dalam 1 Korintus, satu, Tuhan bisa mati. Tuhan mati dan Tuhan tidak bisa bangkit sendiri, melainkan harus dibangkitkan oleh Allah. Kesimpulannya, karena Yesus tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, berarti Tuhan Yesus itu bukan Allah. Melainkan hanya manusia atau makhluk ciptaan yang bisa mati. Kedua, terjemahan ini cocok dengan ajaran bidat yang menolak Yesus adalah Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, terjemahan LAI yang mengatakan Allah yang membangkitkan Tuhan, itu implikasinya di sini. Tuhan bisa mati, Tuhan yang mati itu tidak bisa bangkit sendiri, melainkan dibangkitkan. Ini cocok dan sangat mendukung seperti Unitarian ya atau adopsionisme. Itu menganggap Yesus itu manusia biasa atau saksi Yehova, Arianisme. Yesus itu cuma ciptaan. Sedangkan Mormon juga. Nah, ini aliran-aliran bidat ini Bapak sekalian. Dengan ayat-ayat dari LA ini cocok dan setuju. Saya tidak tahu kenapa LAI menerjemahkan kok lebih sesuai ke terjemahan yang dianut oleh ajaran-ajaran bidat. Nah, silakan Bapak Ibu ikut meneliti ya. Nah, sekarang bagaimana terjemahan Biblikos? Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 14 terjemahan Biblikos. Anda lihat, tadi saya sudah katakan bahwa Biblikos itu menjadikan 3 klausa. Ya. Klausa pertama adalah yang merah pink. Tetapi Allah yang adalah Tuhan. 2, Dia telah bangkit. Dan melalui kuasanya Dia akan membangkitkan kita juga. Nah, kalau berdasarkan terjemahan Biblikos, Allah adalah Tuhan itu sendiri. Nah, Dia itu telah bangkit dan melalui kuasanya, ya kuasanya Dia sendiri akan membangkitkan kita. Ini sesuai dengan ayat-ayat di mana Yesus itu mengatakan bahwa Dia nanti akan membangkitkan kita semuanya. Misalkan Yohanes 6, 39, 40, 44, 54 dan lain-lain. Oke? Nah, Anda lihat di sini ya. Kalau Anda lihat di sini Bapak Ibu sekalian, saya sudah berikan di layar ini. Sebelah kiri adalah teks Bizantin beserta dengan morfologinya, yaitu kata hodeteos ke ton kurion. Ini satu klausa tersendiri. Kemudian ekiren, itu satu klausa tersendiri. Kemudian ke himas, exegeri, diatis, dinameos, aftu. Nah ini satu
itu sendiri. Tapi saya tidak membahas semuanya ya. Yang akan lebih saya tekankan adalah yang di sini. Yang di warna pink. Nah, yang kedua ini saya bahas sedikit, yang ketiga sekilas saja ya. Karena waktu kita terlalu panjang nantinya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat apa perbedaan terjemahan SSY dan LAI. Kalau Anda lihat di dalam terjemahan Biblikos, nah di dalam terjemahan Biblikos ini itu cuman ada satu subjek dan satu objek. Nah, subjek yang pertama adalah Allah yang adalah Tuhan. Nah, dia ini nanti menjadi subjek lagi, kita sebut dia. Dia telah bangkit. Nah, Allah yang adalah Tuhan inilah nanti yang akan membangkitkan kita. Jadi subjeknya adalah Allah yang adalah Tuhan, kemudian objeknya adalah kita. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam terjemahan SSY, Saksi Yehova dan LAI, itu nanti subjeknya adalah Allah, nanti ada dua objek Bapak Ibu sekalian. Allah nanti membangkitkan Kurios, yaitu Tuhan Yesus, dan kita. Jadi Allah nanti akan membangkitkan Tuhan Yesus dan membangkitkan kita juga. Jadi yang membangkitkan kita nanti bukan Tuhan Yesus, tetapi Allah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri juga dibangkitkan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, Anda renungkan sendiri nanti. Oke. Nah, sekarang kita masuk segmen selanjutnya, kajian Biblika. Kita lihat teks sumber. Teks sumber tidak ada masalah, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Oleh sebab itu kita skip saja. Sekarang gramatikanya. Kita lihat ya. Tadi saya di dalam pendahuluan sudah saya beritahukan ada dua model terjemahan. Yang pertama itu kata-kata hodeteos keton kurion egiren kehimas exegeri diatis dinamios aftu. Ini mau dijadikan tiga klausa atau dua klausa. Nah, Anda lihat di sini ya. Kalau tiga klausa itu yang pertama hodeteos keton kurion. Kemudian klausa keduanya egiren, yang ketiganya kehimas exegeridiatis dinameos aftu. Nah, tapi kalau Anda lihat yang di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, itu struktur yang salah ini saya bilang, dijadikan dua klausa. Kenapa? Yang warna merah ini seakan-akan tidak ada Bapak Ibu sekalian. Dianggap tidak ada. Karena kalau dia menganggap ini ada kata ke, harusnya tidak boleh diterjemahkan jadi dua klausa. Karena ini hodeteos keton kurion egiren ini adalah kalimat yang tidak masuk akal. Tapi kalau kata ke-nya dibuang itu boleh. Hodeteos ton kurion egiren. Jadi ini D ini adalah konjungsi, bentuknya adalah pospositif. Kemudian hoteos ini adalah bentuk nominatif subjeknya. Ton kurion ini adalah objeknya, bentuk akusatif. Kemudian egiren adalah bentuk kata kerjanya untuk orang ketiga tunggal. Oke. Tapi di sini ada kayak, nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Nanti saya terusin di mana kenapa ya. Kemudian yang nomor di sini nomor 3, di sini jadi nomor 2. Jadi kesimpulannya struktur yang salah ini menggunakan dua klausa 1 dan 2 dijadiin 1. Kalau Anda pusing, Anda skip ya. Lihat aja sudah langsung ke mana kesimpulannya. Tapi Anda tidak akan mengerti selamanya. Tapi kalau Anda mau belajar, nah di sini tempat Anda belajar. Nah, sekarang kita mau lihat sekarang. Bagaimana cara menerjemahkan yang benar? Oke. Saya mau mengajarkan Anda tentang gramatika elipsis. Di dalam bahasa Yunani Koine, Bapak Ibu sekalian, itu ada 3 hal yang harus Anda dengar. Yang pertama, ada istilah namanya itu elipsis, yaitu penghilangan kata atau frasa. Yaitu ketika kata atau frasa tertentu itu tidak muncul tetapi dapat dipahami maknanya. Nah, yang kedua, ada istilah lain yang namanya aposiopesis. Nah, yang ketiga ini namanya situ menon. Anda tidak usah belajar semuanya ya. Saya akan mengajarkan satu saja yang elipsis saja ya. Jadi yang aposiopesis dan situ menon saya tidak ajarkan dulu di sini, mungkin lain kesempatan saya akan ajarkan. Oke. Sekarang kita belajar gramatika Yunani Koine tentang elipsis. Nah, apa itu elipsis? Anda perhatikan. Kalau Anda belajar tentang elipsis, ini ada kata-kata hodeteos ke ton kurion. Nah, kata ke ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini sebetulnya termasuk elipsis. Dia ini untuk menggantikan sesuatu. Apa itu? Ayo kita lihat di sini. Kita pelajari dulu bentuk elipsis ya.
Elipsis adalah fenomena dalam ilmu linguistik di mana satu atau lebih kata atau frasa yang biasanya diperlukan secara gramatikal tidak diungkapkan tetapi dapat dipahami dari konteksnya. Dua, dalam Alkitab bahasa Yunani bentuk kalimat elipsis seringkali ditemukan, terutama dalam struktur yang tidak membutuhkan kata kerja, terutama penghilangan kata kerja bentuk kopula seperti ini yang artinya adalah. Nah, ini kan bisa berubah-ubah Bapak sekalian ya. Untuk orang pertama tunggal, kedua tunggal, ketiga tunggal, orang pertama, dua, tiga jamak. Nah, sekarang coba saya mau kasih contohnya saja di dalam bahasa Indonesia. Ya, coba Anda lihat ini. Ini istri makan nasi, saya lontong. Artinya apa? Kalimat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, istri makan nasi ini kalimat lengkap. Jadi ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Subjeknya adalah istri, kemudian predikatnya makan, kata kerja, kemudian objeknya nasi yang dimakan. Oke? Nah, tapi saya lontong, itu bisa dimengerti Bapak sekalian. Misalnya, saya bertanya kepada Anda, halo bro, kamu kemarin sama istri pergi ke mall, ngapain? Terus Anda bilang sama saya, oh saya sama istri ke mall makan. Terus saya tanya lagi, Anda makan apa? Terus Anda jawabnya, istri saya makan nasi, saya lontong. Nah, saya lontong itu termasuk kalimat elipsis, Bapak sekalian. Kenapa? Harusnya tuh saya makan lontong. Nah, kata makannya itu dibuang, tapi orang tetap mengerti. Istri makan nasi, saya lontong. Orang langsung mengerti, lontong itu hubungannya makan. Walaupun tidak ada kata kerja makan. Nah, itu namanya kalimat elipsis. Nah, contoh kedua, Andi adalah seorang guru. Andi, seorang guru. Itu sama. Kata adalahnya dibuang, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini kata kerja termasuk elipsis juga. Nah, nanti biasanya dalam bahasa Yunani kuno, karena dia tidak mempunyai tanda baca, seperti koma, titik, ya, tanda tanya, kan dia nggak punya tanda-tanda begituan. Maka nanti diganti dengan konjungsi atau dengan partikel tertentu. Ya. Nah, di sini Bapak sekalian, kalau Anda perhatikan, Andi adalah seorang guru. Nah, Andi, seorang guru. Artinya apa? Andi adalah seorang guru. Sama. Yang perlu saya beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian. Alkitab Kristen itu ditulis dengan bahasa Yunani Koine. Nah, bahasa Yunani Koine itu bahasa sehari-hari. Bukan bahasa baku. Nah, saya sudah menceknya. Sebetulnya itu tidak ada. Gramatika bahasa Yunani Koine itu tidak ada. Tidak ada gramatikanya, Bapak Ibu sekalian. Gramatikanya itu ikut yang baku. Saya kan kebetulan belajar Yunani Dorik, Homer, Ionik, kemudian Atik. Saya kan belajar itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari situ saya tuh bisa menerjemahkan yang Koine. Kenapa? Karena yang Koine itu tidak ada bukunya. Nah, setelah saya cek, Bapak Ibu sekalian, buku bahasa Koine yang paling awal yang saya temukan itu keluar tahun 1822. Sebelum itu tidak pernah ada. Kalau coba Bapak Ibu bantu saya cari. Ada nggak? Zaman kuno itu ada buku gramatika bahasa Yunani Koine. Kalau ada tolong kasih tahu saya. Saya cek tidak ada. Yang paling tua muncul itu baru tahun 1822. Nah, itu nanti kalau Bapak Ibu belajar bahasa Yunani Koine, itu banyak buku itu belum tentu sama Bapak Ibu sekalian. Karena banyak gereja-gereja atau denominasi tertentu itu membuat terjemahan sendiri, kemudian membuat gramatika yang berbeda-beda. Nah, itu yang menjadikan kekacauan, ya. Oke. Kalau sudah tahu, sekarang saya mau kasih Anda bentuk elipsis dan ke. Nah, dalam teks Yunani kuno, terutama dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru dan sastra klasik, konjungsi ke seringkali digunakan untuk menghubungkan klausa secara berulang. Mirip dengan fungsi koma dalam tulisan modern. Perhatikan, zaman dulu itu tidak ada tanda baca, tidak ada koma, tidak ada titik, tidak ada titik koma, tidak ada tanda tanya, itu tidak ada Bapak sekalian. Nah, mereka itu menggunakan kata-kata. Bisa berupa konjungsi, bisa berupa partikel tertentu. Nah, di sini Bapak sekalian, saya dalam penelitian saya, dalam Perjanjian Baru maupun sastra klasik, karena tidak ada tanda baca, maka dia itu menggunakan konjungsi ke ini, Bapak sekalian. Kadang-kadang konjungsi ke ini dinamakan konjungsi kopulatif
atau dinamakan partikel kopulatif. Nah, itu gunanya kalau zaman modern ini itu sama seperti tanda koma. Nah, di dalam bahasa Yunani konjungsi ke disebut juga sebagai partikel kopulatif, ya. Ini sekedar pengetahuan, ya, walaupun Anda itu tidak belajar bahasa Yunani, dengan Anda tahu begini mungkin akan lebih mudah memahami apa yang saya jelaskan. Oke, sekarang kita mau praktekkan pengetahuan kita sekarang dalam penerjemahan. Anda lihat, yang benar itu 2 klausa atau 3 klausa. Nah, ini saya terjemahkan terlebih dahulu yang 3 klausa, ya. Yang di sini saya kasih agak remang-remang. Nah, kita pakai yang jelas dulu, yang 3 klausa. Hodeteos keton kurion egiren ke himas exegeri diatis dunameos aftu. Nah, Anda lihat, saya bagi 3, nomor 1 cuman hodeteos keton kurion. Kemudian klausa keduanya egiren, yang ketiganya ke himas exegeri diatis dunameos aftu. Oke. Nah, yang kita bahas yang nomor 1 saja ini, kata ke-nya ini Bapak sekalian, ya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, kata ke ini Bapak sekalian itu sebetulnya hodeteos keton kurion, ini satu kalimat. Terjemahnya sebenarnya Allah, Tuhan. Nah, ini adalah bentuk elipsis. Jadi kalau saya, seorang pendeta. Artinya koma tadi saya adalah seorang pendeta. Semoga Anda paham ya. Jadi kata koma ini beda dengan zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian. Zaman sekarang saja masih sama. Kalau saya bilang misalkan Joni, tukang bakso. Artinya apa? Joni adalah tukang bakso. Nah, itu namanya bentuk elipsis di mana kata konjungsi ke itu diberlakukan sebagai partikel kopulatif. Yang artinya yang adalah atau adalah. Oke? Jadi terjemahannya ini Bapak Ibu sekalian, harusnya itu menjadi satu kalimat sendiri, ini satu klausa. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu banyak menggunakan bentuk ini. Nah, kalau orang tidak tahu, dikira ini adalah 2 orang. Jokowi, Presiden Indonesia. Itu bukan 2 orang, Bapak Ibu sekalian. Itu artinya Jokowi adalah Presiden Indonesia. Nah, inilah kesalahan pertama yang terjadi di dalam banyak terjemahan-terjemahan Alkitab karena mereka tidak mengerti bahasa Yunani kuno, ya. Nah, bentuk elipsis ini saya rasa tidak pernah diajarkan di STT-STT itu di Indonesia. Saya belum menemukan ya buku-buku yang mengajarkan tentang kalimat bentuk elipsis ini. Oke? Nah, yang kedua, egiren, dia telah bangkit. Yang ketiga, dan melalui kuasanya dia akan membangkitkan kita juga. Nah, dari sini Anda sudah bisa lihat hasilnya ya. Coba kita lihat sekarang. Kita bredel sekarang. Klausa pertama. Hodeteos keton kurion. Nah, kata ke-nya ini sudah belajar kan? Ini adalah bisa diterjemahkan sebagai konjungsi kopulatif atau diterjemahkan sebagai partikel kopulatif. Anda lihat di sini. Hodeteos keton kurion. Yang warna hijau kita tidak bahas, yang warna merah saja. Yang merah ini kita terjemahkan yang adalah. Konjungsi D adalah pos positif, menandakan sebelumnya adalah titik. Nah, tujuannya kalau ada ini, D ini Bapak Ibu sekalian, itu ditaruh di kata kedua dalam setiap kalimat, tapi itu menunjukkan sebelumnya adalah titik. Jadi kalau Anda lihat di sini, maka di depannya ho sini adalah titik. Maksudnya begitu ya. Nah, pada zaman penulisan Alkitab belum ada tanda baca dan belum ada aksentuasi, sehingga penggunaan beberapa konjungsi sebagai pengganti tanda baca, seperti misalnya konjungsi D untuk tanda titik atau koma dan konjungsi K untuk tanda koma, juga berfungsi dengan partikel kopulatif. Ya. Yang ketiga, oleh sebab itu konjungsi K dapat diartikan satu, jika menerangkan 2 hal yang berbeda berarti dan atau mungkin juga. Jadi kalau ada 2, itu bisa dan atau juga. Jika menerangkan subjek atau objek yang sama, bisa menjadi partikel kopulatif yang berarti tanda koma atau koma yang artinya adalah misalnya. Nah, misalkan dalam Yakobus 1 ayat 1, ya, Anda bisa lihat nanti ayatnya di sana. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia saya kasih contoh. Soekarno, Presiden Indonesia. Itu artinya Soekarno adalah Presiden Indonesia. Maksudnya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, Anda lihat sekarang di sini. Setelah saya bredel di sini Bapak Ibu sekalian, teks Yunani, hodeteos ini adalah subjek, menjadi Allah ini adalah subjeknya.
Ke. Nah, ini konjungsi kopulatif ini itu sebenarnya kita baca menjadi partikel kopulatif. Artinya adalah yang adalah. Ini bisa diartikan koma, ya. Zaman sekarang ya kita artikan koma, tapi zaman dulu kan tidak ada tanda koma. Maka dia pakai partikel kopulatif ini untuk menggantikan yang adalah. Kemudian tonsurion ini adalah objeknya. Oke? Kalau sudah, kita lihat sekarang klausa yang kedua. Klausa yang kedua bunyinya egiren, yaitu bentuk verb kata kerja, auris aktif, indikatif orang ketiga tunggal. Artinya dia telah bangkit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda belajar, kata egiren ini Bapak Ibu sekalian, itu bisa menjadi kata kerja transitif atau kata kerja intransitif. Artinya apa? Kata kerja transitif itu membutuhkan objek. Sedangkan kata intransitif tidak membutuhkan objek. Nah, ini bisa dua-duanya. Mari saya kasih penjelasannya ya. Makna dasar dari kata egiro. Nah, saya jelaskan dulu. Kata egiren ini adalah infleksi, Bapak sekalian. Awalnya itu asal katanya adalah egiro. Egiro itu present aktif, indikatif orang pertama tunggal. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar bahasa Yunani, cara mencari kamus itu harus melihat dari sini. Dari present aktif, indikatif orang pertama tunggal. Itu kalau bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani berbeda lagi. Dari Kalpervek orang ketiga maskulin tunggal. Jadi Anda harus lihat dari orang ketiga. Ya, misalkan Anda mencari kata bara. Nah, itu ketemu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Anda cari infleksinya, Anda bisa tidak ketemu. Misalkan kalau Anda jadikan bentuk partisip, kata bara kan menjadi bore. Nah, bore itu bentuk partisipnya. Itu nggak ada. Anda harus bisa membuat infleksinya sendiri. Anda mencari bentuk apa namanya orang ketiga tunggalnya, yaitu bara. Ya, tapi kalau dalam bahasa Yunani itu bukan orang ketiga tunggal yang menjadi acuannya, tapi adalah orang pertama tunggal. Bentuknya present aktif indikatif, ya, bukan kal perfect, justru present. Kalau yang di dalam bahasa Ibrani itu bentuknya bentuk kal perfect, bentuk sudah. Oke. Oke, saya sambil sedikit-sedikit berikan kepada Anda supaya Anda itu bisa memahami perbedaan-perbedaan, juga bisa belajar bahasa Alkitab ya. Walaupun mungkin minim. Kalau Anda sering dengarkan punya saya ini, lama-lama Anda juga akan bisa. Nah, arti egiro ini membangunkan seseorang dari tidur, atau membangkitkan seseorang dari kematian, atau dari keadaan tidak aktif, atau mengangkat sesuatu dari posisi yang rendah. Jadi arti egiro itu bisa begini Bapak sekalian, ya. Kata Yunani egiro secara harfiah memiliki arti paradigma bangkit atau bangun, bentuk intransitif tanpa objek, atau membangkitkan membangunkan. Nah, ini bentuk transitif berarti dia butuh objek. Jadi ketika kita terjemahkan dia telah bangkit, boleh karena dia bisa menjadi bentuk intransitif tanpa objek, tapi kalau dia digunakan sebagai bentuk transitif, maka dia butuh butuh objek. Nanti kita lihat nanti di dalam kalimat yang ketiga. Oke? Nah, jadi di dalam klausa yang kedua, kata egiro ini menjadi kata kerja bentuk intransitif, tapi nanti di dalam klausa yang ketiga nanti itu menjadi bentuk transitif. Nah, kata Yunani egiro adalah kata kerja yang dapat berfungsi baik dalam sebagai kata kerja transitif membutuhkan objek maupun kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek, tergantung pada konteksnya. Dalam konteks 1 Korintus 6:14, klausa kedua egiren tidak membutuhkan objek langsung. Dan kalaupun ingin diterjemahkan sebagai kata kerja transitif yang membutuhkan objek langsung, dapat dilihat bahwa pada klausa 1 disebutkan bahwa subjek dan objek adalah menunjuk pada orang yang sama. Anda perhatikan. Tadi kan dikatakan ya, saya adalah seorang dosen. Saya subjek, seorang dosen adalah objek. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, sama. Kasus yang sama bisa Anda lihat dari situ. Bahwa subjek dan objek adalah menunjuk pada orang yang sama, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Allah. Di mana Allah bertindak sebagai subjek sekaligus menjadi sebagai objek. Dia telah bangkit, artinya dia membangkitkan dirinya sendiri. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa Tuhan Yesus dengan kuasanya dia bangkit sendiri. Jadi pengertiannya begini Bapak Ibu sekalian, klausa yang kedua. Nah, sekarang kita lihat kata kerja Yunaninya. Tadi kan kata dasarnya egiro, sekarang kita lihat egirennya. Ini sudah bentuk infleksi dalam bentuk
auris aktif indikatif orang ketiga tunggal berasal dari kata egiro. Tadi kita sudah belajar ya. Di dalam bahasa Yunani kata kerja sudah memiliki subjek, tensis, diatesis, modus, dan tindakan. Di dalam bahasa Indonesia kata kerja makan hanya ada tindakan, berarti makan, tetapi tidak ada subjek, tensis, diatesis, dan modusnya. Berikut ada penjelasannya. Perhatikan Bapak sekalian. Kalau kita belajar bahasa Indonesia sama bahasa Yunani itu beda. Bahasa Yunani kata egiren ini itu sudah ada tensisnya, ada diatesisnya atau bahasa lainnya adalah voice. Kemudian ada modusnya, terus ada subjeknya, ada tindakannya. Sekarang kita bandingin dengan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia Bapak Ibu sekalian, kalau saya pakai kata makan, Anda tuh tidak tahu subjek itu siapa, kemudian tensisnya itu apa, kemudian modusnya itu apa. Ya. Jadi tensis, diatesis, modus kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Subjeknya juga tidak tahu. Cuma tahu tindakannya saja, makan. Jadi kalau ada kata makan, yang makan siapa? Tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, egiren, saya langsung tahu. Karena ada subjeknya, orang ketiga. Orang ketiga tunggal, berarti dia. Terus tensisnya bagaimana? Kalau makan kan tidak tahu. Karena dalam bahasa Indonesia itu harus ada saya sedang makan. Nah, kalau sedang makan berarti present. Kalau saya telah makan, itu berarti past. Tapi kalau saya akan makan berarti future. Betul kan? Nah, kalau bahasa Yunani enggak. Setiap kata kerja itu sudah lengkap. Ada subjek, ada tensis, ada diatesis, ada modus, ada tindakan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu harus belajar baik-baik ya supaya bisa membedakan. Nah, ini sudah saya buatkan parsingnya ya, sudah saya buatkan parsingnya. Kata egiro morfologinya adalah present aktif indikatif orang pertama tunggal. Sedangkan kalau dia berubah menjadi egiren menjadi bentuk auris aktif indikatif orang ketiga tunggal. Nah, ini sudah saya buatkan terjemahannya. Kalau di sini saya bangkit, di sini dia telah bangkit. Anda lihat. Nah, kita akan pakai yang egiren ini kan. Jadi Anda lihat saja dia telah bangkit. Nah, atau dia telah membangkitkan. Kalau dia bentuknya adalah bentuk transitif, membutuhkan. Tapi kalimat ini kalimat intransitif, jadi tidak perlu objek. Oke? Nah, sekarang klausa ketiga bagaimana? Klausa ketiga, keihimas, exegeri, diatis, dynamios, aftu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat kata exegeri. Kata exegeri nanti berasal dari kata egiro juga, tapi ada kata ex. Ya, ini bentuknya adalah future aktif indikatif orang ketiga tunggal. Dia akan. Nah, di sini dia menjadi bentuk transitif karena di sini memiliki akusatif, yaitu punya objek. Objeknya siapa yang dibangkitkan? Yang dibangkitkan adalah kita. Jadi dia akan membangkitkan kita. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Himas exegeri. Artinya dia akan membangkitkan kita. Nah, yang warna merah ini dibandingkan dengan warna merah. Dia akan membangkitkan kita juga. Kalau Anda sudah tahu, sekarang kita baca sini. Dalam klausa 3, menggunakan kata kerja exegiro, yang artinya membangkitkan. Keluar, ada kata X-nya. Atau mengeluarkan sesuatu dari posisi tidak aktif. Sesubjek dari klausa ketiga adalah Tuhan Yesus yang adalah Allah. Dan objeknya adalah kita. Di dalam klausa yang ketiga ini juga terdapat elipsis situmenon yang sengaja dihilangkan, yaitu keluar dari apa? Tentunya keluar dari kematian. Nah, di sini Bapak sekalian, kalau Anda keluar kata-kata X ini, kata keluar, ya, itu nanti mengandung elipsis bentuk situmenon. Oke, tapi karena saya tidak membahas itu, sudah. Yang penting Anda sudah dapat intinya. Sekarang terjemahan 1 Korintusnya jadi bagaimana? Terjemahan yang betul keseluruhannya dari klausa 1, 2, dan 3. Allah yang adalah Tuhan. Dia telah bangkit dan melalui kuasanya dia akan membangkitkan kita juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini Yesus itu dia itu bangkit sendiri. Allah dan Tuhan itu orang yang sama Bapak Ibu sekalian. Nah, orang yang sama ini di sini dia menjadi subjek, dia telah bangkit. Nah, di sini menjadi subjek lagi, dia akan membangkitkan kita. Jadi, di dalam terjemahan 1 Korintus 6 ayat 14, itu Allah yang adalah Tuhan, dia telah bangkit. Dan melalui kuasanya dia akan membangkitkan kita juga. Jadi bukan Tuhan dibangkitkan sama Allah. Oke? Nah, kesalahan SSY dan LAI sekarang. Saya jelaskan di sini.
Kita lihat sekarang yang pakai dua klausa. Yang dua klausa di sini. Anda sudah lihat di sini kan? Sekarang kita lihat sekarang kesalahan pertama secara gramatika. Kesalahan terjemahan SEC dan LAI tidak memperhitungkan konjungsi ke. Nah, kata ke ini dianggap tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Yang saya tandai dengan warna merah muda. Nah, kalau ini tidak ada, Bapak Ibu sekalian, itu terjemahan LAI dan saksi Yehova betul. Kalau tidak ada kata ke-nya ya. Tidak ada partikel kopulatif, ini tidak ada. Itu betul. Tapi kalau ada ini tidak boleh. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya berikan dua contoh ya. Sebagai konjungsi ke. Ini adalah konjungsi kopulatif. Yang pertama, menyatakan adanya dua subjek atau objek yang sejajar. Atau menyatakan adanya dua kalimat. Anda pelajari sendiri. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, fungsi partikel ke. Satu, sebagai tanda baca koma. Yang kedua sebagai partikel kopulatif. Nah, yang kita gunakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 14 itu adalah sebagai partikel kopulatif. Jadi terjemahnya Allah yang adalah Tuhan. Oke? Nah, sekarang Anda bandingkan ya. Ini dengan konjungsi ke, ini tanpa konjungsi ke. Perhatikan. Kalau pakai ho de theos ke ton kurion egiren, maka terjemahan yang betul Allah yang adalah Tuhan, dia telah bangkit. Ini terjemahan yang betul Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tidak ada kenya ini dibuang Bapak Ibu sekalian, itu Allah telah membangkitkan Tuhan. Itu terjemahannya begini Bapak Ibu sekalian. Bukan Allah koma membangkitkan Tuhan, bukan. Allah telah membangkitkan Tuhan karena bentuknya adalah bentuk auris ini ya, bentuk telah ya. Dan karena tidak ada kenya, tidak perlu koma, ini menjadi kalimat biasa. Kalimat biasa ini theos ini sebagai subjek, ton kurion sebagai objek. Nah, kata kerjanya egiren ini dari kata egiro. Oke? Nah, jadi kesimpulannya kesalahan LAI bagaimana? LAI tidak memberlakukan konjungsi ke sebagai partikel kopulatif. Yang kedua, LAI telah menghilangkan penggunaan konjungsi ke seakan-akan tidak terdapat konjungsi ke. Diterjemahkan hanya dengan menambahkan tanda koma. LAI telah menjadikan ton kurion sebagai objek dari kata kerja egiren, yang seharusnya ton kurion dijadikan objek dari partikel kopulatif ke yang menerangkan subjek hotheos. Kalau Anda kurang paham, diulang-ulang Bapak Ibu sekalian ya. Kesalahan kedua. Tadi saya bicara kesalahan gramatika, sekarang kesalahan teologis. Anda lihat ya. Ini ada kontradiksi Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda baca di dalam Yohanes 6:39, 6:40, 6:44, 6:54, Anda lihat yang hijau saja. Aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Pada akhir zaman aku akan membangkitkannya. Pada akhir zaman aku akan membangkitkannya. Pada akhir zaman aku akan membangkitkannya. Semuanya membangkitkan adalah Yesus, 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 Yesus. Tapi begitu sampai di 1 Korintus 6:14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Yang membangkitkan itu Allah atau Bapa jadinya Bapak Ibu sekalian. Bukan Yesus lagi. Itu gara-gara terjemahan yang salah dari saksi Yehova dan LAI. Itu terjemahan bidat Bapak Ibu sekalian. Yang tidak mengakui Yesus itu Allah yang bisa bangkit sendiri. Silakan, kalau ada teman-teman yang mengerti bahasa Yunani, silakan dicek lagi. Saya tahu mungkin banyak teman-teman tuh saking percayanya dengan Alkitab yang Anda miliki, Anda tidak pernah mengecek. Tapi sekarang cobalah kita buka mata. Kita periksa lagi betul atau tidak. Ini sudah episode yang ke-14. Setiap episode begitu berat untuk menjelaskannya, Bapak sekalian. Saya harus meluangkan waktu di tengah-tengah menerjemahkan Alkitab, membuat khotbah, bikin buku ajar, mengajar di STT. Saya harus membuat ini lagi, dan setiap membuat ini bisa membuat sampai 100 lembar PPPT, dan itu berdasarkan kajian. Saya sebetulnya bisa lebih cepat Bapak Ibu sekalian kalau tanpa membuat seperti ini. Jelaskan begitu. Tapi sementara saya buat begini dulu supaya Anda bisa ikut mencek. Kalau saya salah, Anda juga boleh mengkoreksi yang saya kerjakan. Oke? Nah, sekarang kalau biblikos Bapak Ibu sekalian. Berarti kan ini punyanya LAI dan SSY. Itu kontradiksi antara Yohanes dengan Korintus. Tapi kalau punyanya biblikos Bapak Ibu sekalian, itu matching. Semuanya yang membangkitkan adalah Yesus. Tidak ada kontradiksi. Jadi selama ini kodonitan itu kan banyak mengatakan ini kontradiksi, ini kontradiksi. Itu memang ada betulnya Bapak Ibu sekalian.
Karena memang banyak kontradiksi. Nah, tapi kan itu kan Alkitab dari teks UBS yang teks sumbernya saja tidak kanon dan terjemahannya banyak yang salah. Kenapa Kodonditan kok tidak ambil yang kanon? Coba dicek sendiri, diverifikasi, diterjemahkan sendiri, dibandingin. Nah, kalau Kodonditan punya kemampuan itu dan dia mau jujur, mengerjakan dengan benar, kemudian mengkoreksi dengan benar, dia tidak akan menggunakan yang salah untuk jadi bahan kontennya dia. Kan yang kita tangkap sekarang ini kan Kodonditan itu kan terus ya membahas kristologi ini seakan-akan Yesus itu salah gitu loh. Tapi dia kan mengambil dari sumber yang salah. Coba kalau pakai sumber dari Biblikos yang benar, tidak akan terjadi seperti ini. Nah, sebagai seorang ahli, itu harus cek dulu. Saya tadi katakan, di pengadilan saja setiap bukti yang diberikan, dokumen-dokumen bukti, itu harus diverifikasi, dicek dulu keabsahannya. Siapa yang keluarin, betul apa tidak. Betul kan? Jangan sampai pengadilan itu menghukum orang, memvonis orang berdasarkan data-data atau bukti-bukti yang salah, yang keliru, yang dimanipulasi. Betul nggak? Kita menyebarkan hoax saja, Bapak Ibu sekalian. Itu kita bisa dituntut oleh negara. Nah, bagaimana kalau Kodonditan itu menjelaskan sesuatu yang salah? Bukankah ini malah menyesatkan? Walaupun saya tahu Kodondi itu bukan bermaksud menyesatkan karena dia pakai yang salah tadi, tapi masalahnya harusnya kalau Kodonditan tidak paham, ya jangan dibahas. Begitu maksud saya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, implikasi daripada kesalahan, implikasi yang pertama, saya bacakan ya. Di dalam seluruh Alkitab sangat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Perhatikan, di dalam Alkitab Kristen Yesus adalah Tuhan. Anda bisa lihat di dalam Yohanes 13 ayat 13-14 ya. Nah, dan Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi daging. Yohanes 1 ayat 1, 1:14 dan masih banyak sebetulnya ya. Dua, di dalam Yohanes 6, 39-40 jelas Yesus mengatakan bahwa orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dia mengatakan, aku akan membangkitkannya. Itu artinya, yang membangkitkan kita adalah Tuhan Yesus. Bukan, tanda petik ya, Allah Bapa. Sebagaimana yang ada di dalam terjemahan Saksi Yehova dan LAI. Yang ketiga, akibat dari kesalahan terjemahan LAI yang membedakan kata Allah untuk Bapa dan kata Tuhan untuk Yesus, maka kesalahan fasal yang terjadi adalah Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ini pemahaman banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Yesus itu dibangkitkan sama Bapa gitu loh. Padahal orang Kristen kan juga sudah tahu Yesus itu adalah Allah. Kenapa kok tidak berpikir bahwa Allah yang adalah Tuhan, ya, yaitu Yesus itu sendiri. Kenapa kok setiap ada Allah dan Kurios selalu dipisahkan yang satu Bapa, yang satu adalah anak? Itu keanehan menurut saya Bapak sekalian. Kenapa? Ya saya maklum ya, karena rata-rata di orang di Indonesia itu tidak mengerti bahasa asli Alkitab. Mereka tidak bisa menerjemahkan kok. Dan kalaupun mereka meneliti, itu paling-paling tanya chat GPT atau lihat tulisan orang lain. Tidak bisa menganalisa sendiri. Nah, sedangkan yang saya lakukan ini, itu menganalisa sendiri, bukan tanya sama chat GPT, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya perlu jelaskan di sini ya. Saya tidak anti chat GPT, saya pun juga menggunakan. Tapi saya menggunakan untuk mencari data yang sudah ada, sejarah-sejarah. Bukan untuk mengungkap firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mungkin bisa diungkapkan oleh chat GPT. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau chat GPT itu bisa mengungkap rahasia firman Tuhan, kita tidak perlu Roh Kudus lagi. Yang kedua, firman Tuhan tidak bisa diungkapkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu orang Yahudi sampai sekarang tidak mengerti. Sekalipun dia bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Ibrani. Termasuk kawan-kawan kita yang sudah keluar dari Kristen, seperti Kodonditan, ya. Dulu kan dengarnya dia Kristen, sekarang sudah bukan Kristen. Tidak mungkin dia bisa mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hanya bisa disingkapkan kepada orang-orang yang dibukakan nusnya. Anda ingat kan, kemarin di dalam Lukas 24 ayat 45. Di situ dikatakan apa?
Kemudian Yesus membuka nus mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Artinya apa? Murid Yesus saja yang sudah Yahudi, yang sudah ke bait suci, sudah jadi murid Yesus 3,5 tahun, sudah dikasih kuasa menyembuhkan orang sakit, usir setan, dan melakukan banyak mukjizat. Sebelum dia dibuka nusnya, dia tidak mengerti arti kitab suci. Artinya apa? Tidak semua orang yang Kristen itu bisa mengerti kitab suci kecuali dia sudah dibukakan nusnya. Apalagi orang-orang yang sudah tidak percaya kepada Tuhan. Saya tidak menyalahkan Kodondi. Kenapa? Kodondi itu kan bukan orang Kristen. Nggak mungkin Roh Kudus bekerja sama dia, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang salah itu orang-orang Kristen yang dengarkan Kodondi. Yang Kristen saja kalau tidak dibuka nusnya tidak bisa, apalagi ChatGPT dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu nonsens, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan firman Tuhan yang betul, Anda harus mendapatkan Alkitab yang betul dulu, diajarkan oleh orang-orang yang sudah dibukakan nusnya. Masalahnya sekarang di Indonesia, itu banyak orang, Alkitabnya salah 6.577 saja tidak tahu, tapi mau bicara firman Tuhan, mau debat sana-sini. Nah, itu menurut saya perlu direnungkan, Bapak sekalian. Apa yang mau berdebatkan? Semua doktrinnya dibangun dari Alkitab yang salah. Yang harusnya bunyinya tidak begitu. Kemudian kowar-kowar merasa paling pinter Alkitab. Kan tidak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, secara teologis ini salah. Bagaimana mungkin Tuhan bisa mati? Perhatikan, secara teologis semua orang, entah itu Kristen, entah itu agama lain, itu semua tahu Tuhan itu tidak bisa mati. Dan bagaimana Tuhan tidak bisa bangkit sendiri dari kematian, melainkan harus dibangkitkan. Sebetulnya orang Kristen semua juga ngerti kok. Kalau ini terjemahan ini salah. Tapi kenapa tidak ada satupun yang membuat kajian? Kemudian urus ini sampai ke LAI. Saya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya itu tidak mau membuat YouTube seperti ini. Dari awal saya sudah jelaskan ya. Saya itu sekolah dulu ngambil gelar doktor. Kemudian saya masuk ke STT, tapi tidak mendapat sambutan yang baik. Terlalu sedikit STT yang terima. Yang lain tidak peduli. Kemudian saya menjadi ketua bidang biblika di BMPT KKI. Itu pun juga teman-teman tidak terlalu peduli dengan seperti ini. Ya sudah, saya masih mengalah. Saya tidak bikin YouTube. Saya suratin itu Dr. Anwar Chen. Tapi sampai sekarang tidak ditanggapin. Nah, karena semua jalan sudah tidak ada, akhirnya baru saya membuat seperti ini. Ini bukan keinginan saya sebetulnya. Saya ingin melalui STT-STT. Sekarang semuanya sudah terjadi. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jika Tuhan bisa mati dan Tuhan tidak bisa bangkit sendiri, lalu bagaimana dengan Yohanes 6, 39-40 yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang membangkitkan kita? Rusak semua jadi Alkitab ini gara-gara satu terjemahan yang salah. Ya. 5 terjemahan SSY dan LAI adalah benar. Saya bilang kasus ya. Terjemahan Saksi Yehova dan LAI bisa dianggap benar jika struktur kalimat yang ada pada klausa pertama 1 Korintus 6:17 tidak memiliki konjungsi ke. Perhatikan, kalau kata ke-nya ini tidak ada Bapak Ibu sekalian, baru terjemahan LAI itu betul. Tapi kalau ada ke-nya, tidak betul. Coba semua teman-teman yang mengajar bahasa Yunani, boleh nggak ini? Hode theos ton kurion egiren. Di sini dikasih kata ke. Ini kan satu tanda tanya besar. Kenapa kok Rasul Paulus menambahkan kata ke? Ini kalimat bentuk elipsis, Bapak Ibu sekalian. Nah, LAI itu menganggap ini seakan-akan tidak ada. Diganti koma begitu saja. Silakan. Semua yang mengerti bahasa Yunani bisa mengecek ulang. Tapi ingat ya, Anda membuat kajian berdasarkan keilmuan, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Kesimpulan. Ini ada berapa kesimpulan? Ya. Kesimpulan pertama, tidak ada masalah dalam kritik tekstual terhadap teks 1 Korintus 6:14. Semua sama.
Baik teks sumber kanon yang tidak kanon semuanya sama. Yang kedua, kesalahan yang terjadi adalah murni terletak pada terjemahan, bukan pada teks sumbernya. Jelas ya? Yang ketiga, patut dipertanyakan mengapa terjemahan LAI bisa dibilang mirip sekali dengan terjemahan dari Alkitab Saksi Yehova yang oleh mayoritas orang Kristen di Indonesia, bahkan di dunia, dianggap sebagai terjemahan bidat. Kalau kita tanya sama orang-orang Kristen di Indonesia, itu kan membidatkan Saksi Yehova. Tapi kenapa bunyi Alkitabnya satu persatu yang saya bahas? Itu bisa dibilang sama, Bapak Ibu sekalian. Bukankah di LA itu banyak ahli-ahli bahasa? Kesimpulan yang kedua, perbedaan antara terjemahan LAI dan terjemahan SSY hanya terletak pada kata Tuhan dan kata Tuan. LAI menggunakan kata Tuhan untuk ton kurion, sedangkan Saksi Yehova menggunakan kata Tuan, dimanusiakan. Lainnya secara makna sama. Yang kedua, terjemahan LAI dan SSY telah menjadikan Yesus satu, Yesus tidak berkuasa atas kematian. Kenapa? Yesus tidak bisa bangkit sendiri, ya kan? Nah, Yesus tidak dapat membangkitkan dirinya sendiri. Padahal kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab yang lain, pada akhir zaman itu Yesus yang membangkitkan kita. Lah kalau dia tidak bisa bangkit sendiri, bagaimana dia membangkitkan kita? Berarti kesimpulannya di dalam 1 Korintus 6 ayat 14, yang membangkitkan kita nanti adalah Bapa. Jadi Bapa itu punya dua kerjaan. Yang pertama dia membangkitkan Yesus. Nanti akhir zaman Bapa membangkitkan kita. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga, berdasarkan Alkitab kanon dan terjemahan gramatika yang benar, terbukti. Perhatikan, ini terjemahan Biblikos ya. Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah. Yang kedua, dengan kuasanya sendiri, Yesus telah membangkitkan dirinya sendiri. Anda bisa lihat dalam Matius 20:19, Markus 9:31, 10:34, Lukas 18:33. Dan dia juga yang akan membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya dari kematian. Anda bisa lihat dalam Yohanes 6:39, 40, 44, 54, 1 Korintus 6:14. Tidak ada yang tabrakan kok Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda pakai Alkitab teks sumber yang kanon dari Bizantin, ditambah dengan terjemahan gramatika yang benar, yang nanti dikeluarkan sama Biblikos, itu semuanya ada penjelasannya. Bukan terjemahan suka-suka. Nanti Anda bisa bandingkan terjemahan Biblikos, Anda bandingkan dengan terjemahan yang lain. Bahkan Anda bisa cari ChatGPT. Anda minta sama ChatGPT, bandingkan sama Biblikos. Dijamin tidak sama Bapak Ibu sekalian. Ini ayat tambahan yang nantinya akan saya bahas. Ya, saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Di dalam Yohanes 11:25, akulah kebangkitan dan hidup yang kekal itu. Ego imi, hi anastasis kehi soi. Nah kata soi Bapak Ibu sekalian, itu adalah hidup. Tapi itu tidak tepat. Dalam bahasa Yunani ada dua kata hidup. Yang satu bios, yang satu adalah soi. Nah bios itu hidup yang bisa mati. Yaitu tubuh kita ini tubuh bios, tubuh yang bisa mati. Itu kata bios. Nah nanti kalau bicara soi, itu hidup yang tidak bisa mati. Nah Yesus itu mengatakan, aku adalah kebangkitan. Dan soi atau hidup yang kekal itu. Lah kalau Yesus itu dibangkitkan, itu kan tabrakan lagi dengan Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan. Kebangkitan dari mana? Dia mati, dibangkitkan kok. Betul kan? Jadi terjemahan LAI dalam 1 Korintus 6 ayat 14 itu nabrak sana sini Bapak Ibu sekalian. Yang saya heran kenapa semua sinode, semua gereja, semua STT kok diem aja. Malahan yang membahas itu kodonditan gitu loh. Betul kan? Memang penuh dengan keanehan. Nah, saya kasih satu ayat lagi. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, itu ada satu kata-kata. Homonos ekon athanasian. Artinya apa? Dialah satu-satunya yang memiliki keabadian. Ini bicara Yesus, Bapak sekalian. Ini ayat 16. Kalau Anda baca dari ayat 14, 15, 16, itu jelas. Dia itu siapa? Yesus. Di dalam ayat ini, dialah satu-satunya yang memiliki keabadian. Nanti ini akan saya bahas secara khusus ya. Sekarang Anda baca dulu sebagai informasi. Artinya apa? Dia itu dari kekal sampai kekal. Makanya dia mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Bapak Ibu sekalian, kalau Alkitab Kristen tidak betul, ya,
Kontradiksi semua. Saya pun juga tidak mau jadi Kristen. Ngapain saya hari ini repot-repot menjelaskan kepada Anda? Tapi justru karena Tuhan sudah begitu baik kasih karunia. Tuhan kasih saya untuk mengungkap hal seperti ini. Iman saya justru makin kuatnya. Saya tidak urus Alkitab agama lain, tapi Alkitab agama Kristen. Saya kasih tahu kepada Anda semuanya ya. Itu benar-benar ada yang kanon dan itu ada yang tanpa salah. Sayangnya, mayoritas orang Kristen di dunia di bawah payung UBS, 240 negara itu pakai Alkitab yang tidak kanon dan terjemahannya banyak yang salah. Bahkan banyak mendekati terjemahan-terjemahan bidat. Ya. Entah itu Unitarian atau adopsionisme, atau itu saksi Yehova, dari Arianisme, atau dari Mormon, atau dari yang lain. Kesimpulan keempat. Nah, kesimpulan keempat ini saya tujukan kepada Kodonditan. Ya. Kodonditan, kita ini sama-sama long terjuandern, betul kan ya? Jadi kita ini bersaudara ya. Perbedaan kita tidak menjadikan kita menjadi musuh ya. Saya berharap suatu hari nanti ada kesempatan kita bisa jumpa muka ya. Tapi kasih kesempatan saya kasih kesimpulan untuk yang Kodondi sudah bahas ya. Ini kesimpulan saya mungkin nanti bisa digunakan untuk bahan pembelajaran. Sekali lagi saya tidak terlalu menyalahkan Anda kok. Kenapa? Karena saya tahu ya Kodondi ini saya pakai asumsi yang kedua. Anda itu tidak mengerti bahasa Yunani. Karena Anda tidak mengerti bahasa Yunani, otomatis Anda tidak bisa menerjemahkan dengan benar. Ya, akhirnya pakai yang LAI yang salah tadi. Cuman yang saya heran kenapa kalau Kodondi sudah tahu Alkitab LAI itu banyak salahnya, kok dipakai sebagai dalil untuk pokok bahasan. Harusnya kalau sudah tahu salah ya jangan dipakai ya, Kodondi ya. Oke. Sekarang saya mau bacakan. Satu, walaupun saya tidak sepenuhnya menyalahkan Kodonditan, tetapi bagi saya Kodonditan tetap salah. Kenapa? Kesalahannya adalah bukan pada logikanya. Perhatikan, saya tidak menyalahkan logika Kodonditan. Logikanya saya bisa terima. Karena saya pun punya logika yang sama dengan dia. Melainkan Kodonditan telah mengambil sumber Alkitab teks terjemahan LAI yang tidak kanon. Dan yang salah terjemahannya. Sehingga Kodonditan ikut terseret ke dalam kesalahan. Sekali lagi saya bilang, resep yang salah akan menghasilkan obat yang salah. Demikian juga, kalau Kodonditan menggunakan Alkitab yang salah, yang banyak kontradiksinya, ya tentu saja akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Jadi kalau Kodonditan itu akhirnya menyimpulkan ini, itu, menafsirkan ini, itu salah semua, ya itu gara-garanya itu dia menggunakan Alkitab LAI yang salah. Nah, saya rasakan ini juga tidak baik untuk Kodondi ya. Karena apa? Kalau orang tidak tahu, mungkin Kodondi akan dipuji sama orang. Wah, iya ya betul ya, betul ya. Tapi suatu hari, kalau orang tahu, wah ternyata Kodondi kok ngambil yang salah. Orang akan bertanya-tanya, ngerti nggak Kodondi ini bahasa Yunani? Kalau Kodondi ngerti, orang akan menganggap Kodondi ini tidak jujur. Kenapa? Sudah tahu salah, kenapa dimanfaatkan untuk menyerang kekristenan? Ya, saya pakai kata menyerang kekristenan itu tanda petik ya, karena di kalangan Kristen itu Kodondi itu dianggap menyerang. Kalau saya tidak menganggap dia menyerang. Saya anggap dia itu sebagai seorang apa namanya teolog yang ingin menunjukkan kemampuannya gitu loh. Cuman sayangnya kok dari Alkitab yang salah, itu saja. Betul kan? Kalau Kodonditan memposisikan diri saya mengerti bahasa Alkitab, saya bisa menerjemahkannya. Berarti Anda tahu terjemahan itu salah. Kenapa yang salah dipakai? Itu sama seperti seorang apoteker. Sudah tahu resep itu salah, Anda masih tetap bikin. Itu tetap salah. Itu kalau ke pengadilan tetap salah itu. Kenapa Anda sebagai seorang apoteker? Anda kan tahu ini tambah ini jadi racun. Kenapa kok Anda tetap bikin? Kasihkan pasien. Kalau Kodonditan paham bahasa Yunani. Justru kalau Kodonditan paham bahasa Yunani, itu posisinya Kodonditan itu malah buruk. Karena dia akan dianggap orang yang tidak jujur. Karena tahu yang benar, tapi dia tidak pakai yang benar, justru menggunakan yang salah untuk bahan kontennya. Itu kalau asumsinya Kodonditan paham bahasa Yunani. Nah, tapi kalau Kodonditan itu tidak mengerti bahasa Yunani, itu justru bisa dimaklumi. Kenapa? Oh, yang Kristen aja nggak ngerti kok. Jadi kalau Kodonditan tidak mengerti, ya bagi saya masuk akal. Betul kan? Kan bukan bidangnya dia.
Karena selama saya mendengarkan dari beberapa itunya Kodondi itu tidak pernah menjelaskan bahasa filologi. Orang kalau sekolah kedokteran, Bapak Ibu sekalian, itu kelihatan bahasa kedokterannya itu keluar. Nah, orang yang tidak sekolah kedokteran itu bisa ngomong kesehatan, tapi bahasa kedokterannya tidak keluar. Nah, seorang filolog ya, seorang yang ahli bahasa, Bapak Ibu sekalian, itu kalau bicara itu pasti keluar itu roh daripada keahliannya. Saya lihat beberapa filolog itu kalau membahas sesuatu itu dia punya kemampuan bahasa itu akan keluar untuk menyingkap. Nah, saya tidak melihat ini pada Kodondi. Kodondi tidak pernah menunjukkan dia itu punya keahlian di bidang bahasa. Dia langsung comot saja Alkitab bahasa Indonesia yang salah tadi, kemudian sama dia itu dibahas, dikasih logikanya dia, sudah mateng. Kemudian di-share kepada banyak orang. Nah, ini khusus untuk Kodondi ya. Ini bisa dilihat nanti di sini terjemahan dari Biblikos sama terjemahan yang lain. Nah, nanti coba direnungkan kembali. Nah, sekarang saya memberikan sedikit saran untuk Kodonditan. Ini saran ya, Kodonditan ya. Ya, sementara kita belum bisa ketemu muka, ya saya lewat video ini dulu saja. Saya ngomong sama Anda ya. Yang pertama, jika Kodonditan tidak paham Alkitab Kristen, saya sarankan sebaiknya Kodonditan tidak usah membahas Alkitab Kristen daripada nanti salah-salah. Yang kedua, atau jika Kodonditan benar-benar ingin mengerti tentang isi Alkitab Kristen, sebaiknya Kodonditan menggunakan teks sumber Alkitab yang kanon dan menggunakan Alkitab terjemahan gramatika yang benar. Nah, cari yang kanon yang mana, terus terjemahan yang benar yang mana. Nah, yang ketiga, tetapi harus diketahui bahwa Alkitab suci Kristen itu disegel. Ini semua orang harus tahu. Yang Kristen atau yang non-Kristen semua harus tahu bahwa kitab suci itu disegel. Artinya apa? Walaupun seseorang itu lahir dari Yunani, walaupun dia itu bisa bahasa Alkitab, bisa ngomong dari lahir nangis pun sudah Ibrani Yunani, bukan berarti dia mengerti isi Alkitab. Karena Alkitab itu disegel. Anda bisa baca dalam Lukas 24:45, 2 Korintus 3:14. Ada lagi waktu Tuhan Yesus ketemu dengan orang-orang Farisi, ahli Torah. Itu dalam Yohanes 5:39-40 kalau tidak salah. Engkau tiap hari menyelidiki kitab suci. Cari hidup yang kekal. Tapi ketemu dengan Yesus dia tidak tahu. Artinya apa? Ahli kitab pun kalau tidak di dalam Kristus dia tidak akan mengerti isi kitab suci. Jadi tidak mungkin ya. Menurut saya tidak mungkin. Kodonditan itu bisa mengerti isi kitab suci Kristen kalau dia tidak ada campur tangan dari Roh Kudus. Kalau Kodondi tidak percaya kepada Kristus, Kodondi tidak dibukakan nusnya oleh Kristus, Kodondi tidak mungkin bisa mengerti. Jangankan Anda, ya, itu orang-orang Yahudi itu malah menyalibkan Yesus. Yang terakhir, sepanjang Kodondi hidup di luar Kristus, saya pesimis. Kodondi akan dapat memahami maksud dari isi kitab suci Kristen. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya untuk Kodondi ya, tapi untuk semua. Baik Anda itu orang Kristen atau yang non-Kristen. Pastikan kalau Anda ingin bicara tentang Alkitab, pastikan Anda di dalam Kristus. Kesimpulan yang kelima, kepada semua orang Kristen dan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Yakinlah bahwa kekristenan memiliki Alkitab yang kanon dan tanpa salah, sekalipun di luaran banyak beredar Alkitab yang tidak kanon dan banyak salahnya. Bapak Ibu tidak usah pahit dan gentar ya. Tidak usah ragu-ragu. Kristen itu masih punya Alkitab yang dijaga oleh Tuhan. Yang dulu dikanonkan sampai sekarang ada. Cuman banyak gereja-gereja, terutama yang dari Barat, itu menggunakan Alkitab WHNU, Westcott and Hort, yang bahkan tidak percaya Yesus itu satu-satunya juru selamat. Itu yang digunakan. Sayangnya orang Kristen di Indonesia di sini, di 240 negara, termasuk Indonesia, itu menggunakan punya UBS. Saya berharap informasi ini ya tidak membuat Anda benci dengan saya, tapi menjadi informasi untuk Anda teliti. Kalau saya memberikan kebohongan kepada Anda boleh benci kepada saya. Tapi dari sekian banyak bukti yang saya berikan, harusnya Anda bisa sadar
Karena Alkitab itu kalau satu saja salah, berarti itu kita pertanyakan bagaimana Roh Kudus yang menginspirasi penulisan kitab suci bisa salah. Ini sudah episode yang ke-14. Kalau sampai episode 14 ini Anda masih mengeraskan hati, saya pastikan Anda bukan orang yang sedang mencari kebenaran. Jangan-jangan Anda sedang dipakai oleh setan, dipakai oleh iblis, menjadi anak-anaknya untuk menyebarkan kesesatan. Saya minta kepada semua yang cinta Yesus, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mari bergabung dengan saya. Anda boleh mengkoreksi apa yang saya kerjakan. Oke? Yang kedua, mintalah pimpinan Roh Kudus agar Anda sekalian tidak disesatkan oleh Alkitab yang tidak kanon dan oleh orang-orang yang dengan sengaja ingin menyesatkan Anda. Yang ketiga, penyesatan bisa datang dari dalam kekristenan. Perhatikan ya. Penyesatan itu bisa datang dari dalam kekristenan itu sendiri, baik itu melalui Alkitab para bidat maupun dari orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Atau bahkan datang dari orang-orang Kristen yang sudah murtad, yang sudah meninggalkan Yesus, ingin menyeret lebih banyak lagi orang Kristen untuk meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, semua orang Kristen harus waspada. Ingat Bapak Ibu sekalian ya, kesempatan satu kali. Kalau Anda sudah di tangan Kristus, Anda meninggalkan Tuhan Yesus. Yang Anda pertaruhkan adalah keselamatan Anda. Yang terakhir, jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ingin mendapatkan Alkitab kanon yang tanpa salah, silakan hubungi admin Biblikos. Dan kalau Anda benar-benar ingin belajar teologi yang benar, silakan bergabung dengan STT Biblikos, baik sebagai mahasiswa resmi atau sebagai pendengar saja. Jangan diam, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini baru episode ke-14. Masih ada 6.563 kesalahan yang belum saya ungkap. Setiap kesalahan saya bikinkan penjelasan yang begitu panjang lebar. Semua ada datanya. Dan itu bisa diverifikasi dengan keilmuan. Kalau Anda mengerti ilmu bahasa Yunani, Anda bisa memverifikasi apa yang saya kerjakan. Betulnya itu bukan cuma secara analisis gramatika, tapi juga berdasarkan kajian teologisnya. Berdasarkan terjemahan Biblikos, tidak ada yang berbenturan. Oke? Sebelumnya saya sudah memberikan 13 bukti. Nah, ini sekarang bukti yang ke-14. Saya berharap Anda bisa yakin ya bahwa Alkitab yang kanon itu betul-betul ada, yang sekarang sedang dikerjakan oleh Biblikos. Oke, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin. Sampai jumpa dalam episode yang selanjutnya.